Cahaya matahari pagi menyinari lobi megah gedung perkantoran Cakrawala tempat Alina bekerja sebagai staf administrasi biasa. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa wanita hamil dengan penampilan sederhana ini sebenarnya adalah pewaris tunggal dari sebuah kerajaan bisnis multinasional. Demi cinta sejatinya kepada Bima sang suami tercinta, Alina rela meninggalkan kemewahan keluarganya dan hidup mandiri tanpa campur tangan kekayaan ayahnya. Perutnya yang mulai membesar akibat kehamilan anak pertama mereka, selalu menjadi alasan utama bagi dirinya untuk terus bertahan menghadapi berbagai tekanan pekerjaan setiap harinya dengan senyuman. Selama 3 tahun pernikahan mereka, Alina selalu percaya bahwa Bima adalah pria terbaik yang pernah hadir dalam kehidupannya yang sepi. Pria itu selalu berjanji untuk memberikan masa depan yang cerah bagi keluarga kecil mereka, meskipun harus memulai semuanya dari titik terendah. Alina menyimpan rapat identitas aslinya karena ingin membuktikan kepada ayahnya yang protektif bahwa dia bisa bahagia tanpa bergantung pada harta warisan. Dia merasa sangat bangga melihat Bima kini berhasil mendapatkan promosi jabatan sebagai manajer tingkat menengah di perusahaan tempat mereka bekerja saat ini. Namun kedamaian yang selama ini dijaga oleh Alina mulai terguncang sejak kehadiran seorang karyawan baru bernama Siska di departemen pemasaran. Siska adalah wanita muda yang sangat ambisius dengan penampilan mencolok dan gaya hidup mewah yang sering dipamerkan kepada rekan kerjanya. Sejak hari pertama bekerja, Siska selalu menunjukkan sikap arogan dan merendahkan karyawan lain yang dianggapnya tidak memiliki status sosial setara. Alina seringkali menjadi sasaran utama dari sindiran tajam Siska, karena penampilannya yang selalu terlihat sangat sederhana dan tidak mengenakan barang bermerek sedikit pun. Pagi itu suasana di lobi perusahaan sangat sibuk dengan para karyawan yang bergegas menuju meja kerja mereka sebelum bel berbunyi. Alina sedang berdiri di dekat mesin fotokopi, sambil memegang beberapa dokumen penting yang harus segera diserahkan kepada manajer departemennya hari itu. Mendadak Siska berjalan melintasi lobi dengan sepatu hak tinggi yang berbunyi nyaring menarik perhatian hampir semua orang di ruangan tersebut. Siska sengaja menabrak bahu Alina dengan sangat keras, hingga dokumen yang dipegangnya berserakan di lantai marmer lobi yang sangat bersih itu pada hari ini. Alina segera menunduk perlahan sambil memegangi perutnya yang buncit untuk memungut lembaran kertas yang berserakan di bawah kaki Siska yang angkuh. Bukannya meminta maaf, Siska malah tersenyum sinis dan melipat kedua tangannya di depan dada sambil menatap Alina dengan tatapan penuh penghinaan. Siska dengan sengaja menginjak salah satu dokumen penting tersebut menggunakan sepatu hak tingginya yang runcing hingga kertas putih itu menjadi kotor. Kejadian ini membuat beberapa karyawan lain menghentikan langkah mereka dan mulai berbisik menyaksikan pertunjukan yang sangat menegangkan di tengah lobi perusahaan raksasa. Siska menatap Alina yang masih menunduk, lalu berkata dengan nada suara yang sangat keras dan sengaja dibuat palsu agar semua mendengar. Apakah kamu tidak memiliki mata untuk melihat jalan saat berjalan di lobi perusahaan yang sangat besar dan bergengsi seperti tempat ini? Pekerja rendahan sepertimu seharusnya tahu diri dan menyingkir ketika orang yang lebih penting dan memiliki kedudukan tinggi sedang berjalan melintasi ruangan. Kamu hanya membuat tempat ini terlihat buruk dengan pakaian murahmu yang sangat tidak pantas dipakai untuk bekerja di perusahaan sebesar ini setiap harinya. Mendengar hinaan yang sangat menyakitkan tersebut, Alina tetap berusaha menjaga ketenangannya demi kesehatan bayi yang sedang dikandungnya saat ini. Dia menarik napas panjang, lalu berdiri perlahan menatap langsung ke dalam mata Siska yang dipenuhi dengan kesombongan dan kebencian yang mendalam. Tolong angkat kaki Anda dari dokumen saya karena laporan ini sangat penting untuk rapat Dewan Direksi yang akan diadakan siang ini. Alina berbicara dengan nada suara yang sangat tenang, namun memiliki ketegasan luar biasa yang membuat beberapa saksi mata merasa sangat kagum hari ini. Sikap tenang Alina justru membuat Siska merasa semakin tertantang dan kemarahannya memuncak karena merasa otoritas palsunya sedang diremehkan oleh staf biasa. Siska baru saja hendak melontarkan makian kasar lainnya ketika sosok Bima muncul dari arah lift eksklusif yang dikhususkan untuk para manajer. Melihat suaminya datang, Alina merasa sedikit lega karena dia yakin Bima pasti akan membelanya dari perlakuan tidak adil wanita arogan tersebut. Namun harapan Alina hancur seketika saat melihat pandangan mata Bima yang terlihat sangat dingin dan sama sekali tidak menyiratkan kasih sayang sedikit pun.
Bukannya berjalan mendekati istrinya yang sedang hamil, Bima justru melangkah cepat menghampiri Siska dan berdiri dengan gagah di samping wanita itu. Bima meletakkan tangannya dengan sangat lembut di pinggang Siska, sebuah gerakan intim yang membuat hati Alina terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Di hadapan puluhan karyawan yang sedang menonton, Bima secara terbuka menunjukkan dukungan penuhnya kepada Siska tanpa mempedulikan perasaan istrinya sendiri. Dunia Alina seakan runtuh melihat pengkhianatan yang terjadi tepat di depan matanya. Setelah semua pengorbanan yang dia lakukan untuk pria tersebut selama hidupnya ini. Bima menatap tajam ke arah Alina, lalu berbicara dengan suara lantang yang menggema di seluruh sudut lobi perusahaan yang mendadak hening. Alina, kamu seharusnya segera meminta maaf kepada Siska, karena kecerobohanmu telah merusak suasana hatinya di pagi hari yang sangat penting ini. Siska adalah aset berharga bagi perusahaan kita, dan kamu tidak berhak bersikap tidak sopan kepadanya hanya karena masalah dokumen yang sepele. Jika kamu tidak bisa bekerja dengan profesional, mungkin sudah saatnya kamu mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari perusahaan demi kebaikan kita semua sekarang. Ucapan tajam yang keluar dari mulut Bima menghantam dada Alina dengan kekuatan yang jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun. Selama ini dia selalu menutupi kelemahan Bima dan mendukung karirnya dari balik layar tanpa pernah mengharapkan imbalan atau pengakuan sedikit pun. Kini pria yang sangat dia cintai dan percayai itu dengan mudahnya membuang dirinya demi seorang wanita manipulatif yang baru dikenalnya beberapa bulan. Alina menyadari bahwa pria yang berdiri di depannya saat ini bukanlah suami penyayang yang dulu berjanji akan selalu melindunginya seumur hidup mereka. Dengan suara yang sedikit bergetar namun tetap mempertahankan martabatnya, Alina menatap Bima tepat di matanya yang memancarkan kepengecutan luar biasa itu. Apakah kamu sungguh menyuruhku meminta maaf kepada orang yang telah sengaja merusak pekerjaanku dan menghinaku di depan semua rekan kerja? Bima, apakah pangkat manajer yang baru kamu dapatkan ini telah membutakan mata hatimu hingga kamu melupakan siapa yang selalu mendukungmu selama ini? Kamu memilih untuk membela wanita arogan ini daripada istrimu sendiri yang sedang mengandung darah dagingmu di dalam perutnya yang semakin membesar saat ini. Mendengar Alina secara terbuka menyebutkan status pernikahan mereka di depan umum, wajah Siska langsung memerah karena marah dan merasa sangat dipermalukan. Siska selama ini memang mengetahui status Bima yang sudah beristri, namun dia sangat menikmati sensasi merebut suami orang dari wanita miskin. Merasa posisinya terancam, Siska maju satu langkah mendekati Alina dengan tatapan mata yang terbakar penuh kebencian dan rasa dengki mendalam. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada atasanku dan mencoba mencari simpati dengan menggunakan alasan kehamilanmu yang sama sekali tidak penting itu sekarang. Tanpa memberikan kesempatan bagi Alina untuk menjawab, Siska mengangkat tangan kanannya sangat tinggi dan mengayunkannya dengan seluruh tenaga yang dia miliki. Suara tamparan keras bergema memecah kesunyian lobi saat telapak tangan Siska mendarat dengan sangat kasar di pipi kiri Alina yang pucat. Kekuatan tamparan itu begitu besar hingga membuat kepala Alina tersentak ke samping dan tubuhnya sedikit terhuyung ke belakang karena kehilangan keseimbangan. Beberapa karyawan wanita berteriak tertahan melihat kekerasan fisik yang dialami oleh seorang ibu hamil tepat di tengah lingkungan kerja profesional mereka ini. Alina segera memegang perutnya dengan kedua tangan secara instingtif untuk memastikan bayi di dalam kandungannya tetap aman dari segala macam bahaya. Rasa panas dan perih menjalar di pipi kirinya yang kini mulai menunjukkan bekas kemerahan berbentuk cetakan jari Siska yang sangat jelas. Meskipun rasa sakit fisik itu sangat nyata, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih menyiksa karena Bima sama sekali tidak mencegahnya. Pria itu hanya berdiri mematung di tempatnya tanpa menunjukkan sedikit pun rasa penyesalan atau keinginan untuk menolong istrinya yang sedang dianiaya dengan kejam. Bima menyaksikan seluruh kejadian tragis itu dengan tatapan mata yang kosong dan sikap pengecut yang sangat menjijikan bagi siapa saja yang melihatnya. Dia terlalu takut kehilangan posisi manajernya dan dukungan dari Siska yang memiliki koneksi kuat dengan para petinggi di kantor pusat perusahaan. Diamnya Bima adalah bukti paling nyata bahwa dia telah sepenuhnya berpaling dan mengkhianati janji suci pernikahan yang pernah mereka ikrarkan bersama. Pada detik yang sangat menentukan ini, semua ilusi Alina tentang cinta sejati dan kesetiaan Bima akhirnya hancur lebur tanpa tersisa sedikit pun hari ini.
Siska tersenyum penuh kemenangan melihat Alina yang terdiam sambil memegangi pipinya yang merah akibat tamparan keras yang baru saja dia berikan. Itu adalah pelajaran berharga bagi wanita rendahan sepertimu, agar tahu batas kemampuan diri dan tidak berani menantang orang yang lebih berkuasa. Bima adalah milikku sekarang, dan kamu hanyalah masa lalu yang sangat menyedihkan yang harus segera disingkirkan dari kehidupannya yang gemilang ini. Sekarang kemasi semua barang murahmu itu, dan segera pergi meninggalkan gedung ini sebelum aku memanggil petugas keamanan untuk menyeretmu keluar dengan paksa hari ini. Alina tidak meneteskan air mata sedikit pun, meskipun matanya memancarkan rasa sakit dan kekecewaan yang sangat mendalam akibat pengkhianatan luar biasa ini. Dia menegakkan tubuhnya perlahan, dan menatap Siska serta Bima secara bergantian dengan pandangan mata yang mendadak berubah menjadi sangat tajam. Aura kelemahan dan keputusasaan yang sebelumnya menyelimuti dirinya menguap begitu saja digantikan oleh martabat seorang pewaris sejati yang selama ini disembunyikannya. Kesabarannya telah habis dan dia menyadari bahwa orang-orang seperti mereka tidak pantas mendapatkan belas kasihan atau kebaikan hati darinya lagi mulai sekarang. Keheningan yang mencekam menyelimuti lobi perusahaan, saat semua orang menunggu reaksi selanjutnya dari wanita hamil yang baru saja dipermalukan tersebut. Mereka mengira Alina akan menangis histeris atau memohon belas kasihan kepada Bima agar tidak ditinggalkan dalam kondisi sedang mengandung anak pertama. Namun yang terjadi, justru sebaliknya Alina berdiri tegak dengan keanggunan luar biasa yang membuat penampilan sederhananya seolah berubah menjadi sangat mahal. Dia menatap Bima seakan pria itu hanyalah debu kotor yang tidak berharga dan tidak pantas mendapatkan satu detik pun perhatiannya sama sekali. Dengan gerakan perlahan dan sangat tenang, Alina memasukkan tangan kanannya ke dalam saku mantel tuanya untuk mengambil sebuah ponsel pintar hitam. Ponsel itu bukan ponsel biasa, melainkan jalur komunikasi khusus yang terenkripsi dan terhubung langsung ke jaringan komunikasi pribadi milik keluarga konglomeratnya. Selama sekian lama dia tidak pernah menyentuh ponsel itu demi menjaga rahasianya dan menjalani kehidupan normal seperti wanita karir pada umumnya. Namun hari ini, tamparan Siska dan pengkhianatan Bima telah memaksanya untuk melepaskan penyamaran dan mengembalikan identitas aslinya ke dunia nyata kembali hari ini. Jari telunjuk Alina dengan cepat menekan satu nomor darurat yang selalu tersimpan di memori ponsel tersebut sejak dia memutuskan pergi dari rumah. Nomor itu menghubungkan dirinya langsung kepada orang yang memegang kendali atas ribuan perusahaan besar dan memiliki kekayaan yang tidak terhitung jumlahnya. Saat nada sambung mulai terdengar di telinganya, Alina kembali menatap Bima dan Siska yang masih berdiri dengan sikap arogan di depannya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa wanita yang baru saja mereka hina ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan kehidupan mereka dalam sekejap mata saja. Suara bariton yang sangat berwibawa dan penuh kekhawatiran terdengar dari seberang telepon menyapa putri satu-satunya yang telah lama dirindukannya itu. Ayah, tolong datang ke tempat kerjaku sekarang juga karena aku sudah lelah bermain gila dengan para pengecut di tempat kotor ini. Alina berbicara dengan bahasa Indonesia yang sangat formal dan singkat, namun intonasi suaranya mengandung perintah mutlak yang tidak dapat dibantah siapapun. Setelah mengucapkan kalimat itu, Alina langsung memutus panggilan tanpa menunggu jawaban ayahnya, karena dia tahu bantuan yang sangat besar akan segera datang hari ini. Siska yang mendengar percakapan singkat itu tertawa sinis dan menganggap Alina sedang berhalusinasi atau mencoba menakutkan mereka dengan trik murahan. Kamu memanggil ayahmu yang miskin itu untuk datang kemari dan membelamu di depan semua orang hebat yang bekerja di perusahaan besar ini. Sungguh sebuah lelucon yang sangat menyedihkan dan patut ditertawakan oleh semua orang yang menyaksikan pertunjukan drama murahanmu di lobi utama ini. Alina tidak menjawab, dia hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman dingin yang menjanjikan kehancuran total bagi mereka berdua dalam waktu yang sangat dekat ini sungguh. Beberapa petugas keamanan gedung mulai bergerak mendekati area keributan tersebut atas isyarat mata dari Siska, yang merasa sangat terganggu dengan senyuman Alina. Mereka bersiap untuk mengusir wanita hamil itu keluar dari lobi, tanpa mengetahui bahwa badai besar sedang bergerak menuju ke arah gedung pencakar langit tersebut. Waktu seakan berjalan dengan sangat lambat bagi Alina yang kini berdiri kokoh menanti kedatangan sang ayah untuk memberikan keadilan yang sepadan.
Tidak ada lagi air mata kelemahan yang tersisa, hanya ada keberanian mutlak untuk menghancurkan semua orang lalim hari ini. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti lobi utama, setelah panggilan telepon singkat yang dilakukan Alina di hadapan semua orang pagi itu. Alih-alih menangis atau meratap seperti yang diharapkan oleh Siska dan Bima, wanita hamil itu justru berdiri dengan postur tubuh sangat tegak. Matanya yang tajam bagaikan sebilah pedang menatap tajam ke arah dua manusia yang telah menghancurkan kepercayaannya tanpa berkedip sedikit pun hari ini. Tatapan dingin itu mengukir dalam-dalam wajah para pengkhianat ke dalam ingatannya sebagai pengingat akan kejamnya dunia yang selama ini dia lindungi. Pipi kirinya masih terasa berdenyut nyeri akibat tamparan keras. Melihat sorot mata Alina yang tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, Siska merasa sedikit terganggu, namun segera menutupi kegugupannya dengan tawa mengejek. Dia mengibaskan rambut panjangnya yang tertata rapi lalu melangkah maju, seolah ingin mempertegas dominasinya di atas wanita malang yang sedang hamil tersebut. Menurut Siska, tatapan tajam itu hanyalah bentuk perlawanan kosong dari seorang pengecut yang tidak memiliki kekuatan apapun untuk membalas perbuatannya hari ini. Dengan nada suara yang sengaja ditinggikan, Siska kembali melontarkan kata-kata hinaan untuk mempermalukan Alina di depan puluhan karyawan yang masih menonton. Kamu pikir dengan menatapku seperti itu akan membuatku merasa takut dan meminta maaf kepadamu atas tamparan yang memang sangat pantas kamu dapatkan. Jangan bermimpi terlalu tinggi, karena di perusahaan ini posisi dan koneksi adalah segalanya yang menentukan nasib seseorang seperti dirimu yang miskin ini. Bima sudah menceritakan semuanya kepadaku tentang betapa menyusahkannya hidup bersamamu yang hanya bisa menjadi beban baginya selama bertahun-tahun pernikahan kalian yang konyol. Pria hebat seperti dia membutuhkan pendamping yang setara secara sosial, dan bukan wanita rendahan yang bahkan tidak mampu membeli pakaian kerja layak. Mendengar ucapan Siska yang sangat merendahkan tersebut, Bima sama sekali tidak merasa bersalah, melainkan menganggukkan kepalanya sebagai tanda persetujuan yang sangat memuakkan. Dia berjalan maju satu langkah dan berdiri tepat di hadapan Alina dengan ekspresi wajah dingin, seolah tidak pernah mengenal wanita hamil itu. Alina, dengarkan baik-baik, karena aku tidak akan mengulangi perkataanku ini untuk kedua kalinya di depan semua orang yang sedang menyaksikan kita. Keputusanku untuk meninggalkanmu sudah bulat dan Siska adalah masa depanku yang jauh lebih cerah dibandingkan hidup menderita bersamamu di rumah kontrakan sempit. Selama bertahun-tahun aku bekerja keras siang dan malam hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Namun kamu tidak pernah memberikan dukungan finansial. Siska memberikanku kesempatan untuk berkembang dan memiliki kehidupan mewah yang selalu aku impikan sejak dulu sebelum bertemu dengan wanita miskin sepertimu ini. Anak yang sedang kamu kandung itu hanyalah sebuah kesalahan besar yang akan menghambat seluruh langkah karirku menuju puncak kesuksesan di perusahaan raksasa ini. Jadi berhentilah memasang wajah menyedihkan dan segera angkat kakimu dari hadapanku, karena keberadaanmu di sini sangat mengganggu pandangan mata kami berdua hari ini. Setiap kata yang diucapkan Bima terasa seperti belati beracun yang ditusukkan tepat ke jantung pertahanan Alina yang kini berdiri dengan sangat tegar. Namun anehnya rasa sakit hati yang sebelumnya merobek dada perlahan-lahan memudar digantikan oleh sebuah pencerahan yang sangat jelas mengenai pria itu. Selama ini Alina telah menutup mata terhadap sifat serakah dan ambisi buta Bima karena dibutakan oleh cinta tulus yang dia berikan sepenuhnya. Kini topeng pria itu telah terlepas sepenuhnya memperlihatkan wajah asli seorang parasit egois yang tidak tahu berterima kasih atas semua pengorbanannya selama ini. Alina tersenyum sangat tipis hingga hampir tidak terlihat lalu menyentuh perut buncitnya dengan penuh kasih sayang, seolah menenangkan bayi di dalam sana. Sungguh malang nasibmu Bima, karena telah menukar bongkahan berlian murni dengan sebuah batu kerikil jalanan yang hanya terlihat berkilau karena pantulan cahaya. Kamu terlalu bodoh untuk menyadari bahwa segala pencapaian karirmu selama ini bukanlah hasil kerja kerasmu semata, melainkan campur tangan dari kekuatan besar. Wanita yang kamu banggakan ini hanyalah seorang parasit lain yang suatu hari nanti pasti akan menghancurkan hidupmu berkeping-keping tanpa belas kasihan. Mendengar hinaan halus yang dilontarkan Alina, wajah Siska langsung berubah menjadi merah pada menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dadanya kini. Berani-beraninya kamu menyebutku batu kerikil jalanan, dasar wanita jalang miskin yang tidak tahu diuntung dan hanya bisa menumpang hidup pada suamimu.
Kamu tidak memiliki hak untuk menghinaku di gedung tempat aku memiliki kekuasaan besar untuk membuat hidupmu menderita seperti berada di neraka terdalam. Aku akan memastikan kamu dipecat hari ini juga dengan tidak hormat dan nama baikmu hancur, sehingga tidak ada perusahaan lain yang menerimamu. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Siska segera menoleh ke arah dua orang petugas keamanan yang sedari tadi berdiri mengawasi keributan di lobi. Kalian berdua cepat seret wanita gila ini keluar dari gedung sekarang juga karena dia telah membuat keributan besar dan mengancam kenyamananku bekerja. Jangan biarkan dia membawa satu barang pun dari meja kerjanya, karena semua itu pasti dibeli menggunakan uang suaminya yang selama ini dikurasnya. Jika kalian gagal melakukan perintahku ini, maka bersiaplah mencari pekerjaan baru besok pagi, karena aku akan melaporkan ketidakbecusan kalian kepada Direktur Personalia. Kedua petugas keamanan itu saling berpandangan dengan wajah ragu, karena mereka tahu persis bahwa Alina sedang dalam kondisi hamil besar saat ini. Mengusir paksa seorang wanita yang sedang mengandung dengan cara kasar sangat berisiko membahayakan nyawa ibu dan bayinya jika sampai terjadi sebuah kecelakaan. Namun ancaman pemecatan dari Siska yang memiliki koneksi kuat dengan petinggi perusahaan membuat mereka terpaksa menuruti perintah kejam tersebut demi menyambung hidup. Dengan langkah berat mereka mulai berjalan mendekati Alina sambil meminta maaf dalam hati atas tindakan tidak manusiawi yang harus mereka lakukan hari ini. Melihat dua pria berseragam itu semakin mendekat ke arahnya, Alina mundur selangkah dengan tetap mempertahankan ketenangan luar biasa di raut wajahnya. Jika kalian berani menyentuh sehelai rambutku saja hari ini, aku pastikan kalian akan menyesalinya seumur hidup dan membusuk di dalam penjara tergelap. Aku sedang hamil dan segala bentuk kekerasan fisik terhadapku akan langsung dituntut sebagai percobaan pembunuhan terencana terhadap pewaris sah keluarga besar konglomerat. Mundurlah sekarang juga jika kalian masih menyayangi keluarga kalian di rumah, karena wanita gila ini tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari kehancuran. Peringatan tegas Alina justru memicu tawa menggelegar dari mulut Siska, yang semakin merasa yakin bahwa saingannya itu telah kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Dengarkan omong kosong wanita miskin ini yang tiba-tiba bermimpi menjadi seorang putri konglomerat hanya karena tidak sanggup menerima kenyataan pahit hari ini. Kalian berdua jangan mendengarkan ocehan orang gila yang sedang berhalusinasi tinggi ini, karena dia hanyalah staf administrasi rendahan yang tidak memiliki siapa-siapa. Cepat seret dia sekarang sebelum aku benar-benar memecat kalian berdua. Detik ini juga tanpa diberikan uang pesangon sepeser pun dari perusahaan. Bima pun ikut tertawa sinis, sambil menggelengkan kepalanya merasa malu pernah memiliki istri, yang menurutnya pandai mengarang cerita khayalan di depan umum. Alina, kamu selalu memiliki imajinasi yang terlalu berlebihan. Sejak kita masih tinggal di rumah kontrakan kecil yang kumuh dan sangat menyedihkan itu. Berhentilah membuat drama murahan yang sangat memalukan ini, dan terimalah takdirmu sebagai wanita gagal yang tidak pantas bersanding dengan pria sukses sepertiku. Ayah miskinmu yang tinggal di desa terpencil itu tidak akan pernah bisa menyelamatkanmu dari pemecatan dan kehamilan yang sangat memalukan ini sekarang. Mendapat dorongan dari Bima dan Siska, kedua petugas keamanan itu kembali melangkah maju mencoba meraih kedua lengan Alina untuk diseret secara paksa. Namun dengan kegesitan yang tidak terduga dari seorang wanita hamil, Alina menghindar dan berdiri di balik sebuah meja marmer besar yang kokoh. Tangannya dengan cepat mengambil sebuah asbak kaca tebal dari atas meja tersebut sebagai senjata pertahanan diri terakhir jika para pria itu menyerangnya. Tidak ada rasa takut sedikit pun di matanya yang memancarkan tekad baja untuk melindungi bayi dalam kandungannya dari tangan-tangan kotor mereka. Melihat pemandangan yang sangat tidak adil itu, seorang karyawan senior bernama Rini tiba-tiba memberanikan diri untuk melangkah maju membela Alina. Hentikan tindakan gila kalian ini, karena mengusir seorang ibu hamil dengan cara kasar adalah sebuah pelanggaran hukum berat yang bisa dipidanakan segera. Siska, kamu tidak berhak semena-mena memecat karyawan tanpa melalui prosedur resmi perusahaan, apalagi hanya karena alasan pribadi yang sangat tidak jelas. Jika kalian tetap bersikeras menyakiti Alina hari ini, aku bersumpah akan merekam semuanya dan melaporkan kalian langsung ke pihak kepolisian terdekat sekarang. Siska menatap Rini dengan tatapan membunuh, seolah ingin menelan wanita paruh baya itu hidup-hidup karena berani mencampuri urusannya dengan si miskin. Kamu wanita tua yang tidak berguna, sebaiknya diam dan jangan ikut campur jika masih ingin mendapatkan gaji bulan ini untuk makan keluargamu.
Berani-beraninya kamu melawanku yang merupakan calon nyonya direktur di perusahaan raksasa ini hanya untuk membela sampah jalanan yang menyedihkan seperti Alina. Satpam cepat seret wanita hamil ini keluar. Sekarang juga sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran dan menghancurkan kalian semua berkeping-keping hari ini. Alina tersenyum lembut ke arah Rini dan memberikan isyarat agar wanita baik hati itu mundur untuk menghindari masalah lebih lanjut dengan Siska. Terima kasih atas pembelaanmu Rini, namun kamu tidak perlu mengorbankan pekerjaanmu demi menghadapi para manusia rakus yang tidak memiliki hati nurani ini. Biarkan mereka terus menggonggong seperti anjing kelaparan karena waktu mereka untuk menyombongkan diri di dunia ini hanya tersisa beberapa menit lagi saja. Keadilan sejati akan segera tiba dan menghancurkan kesombongan mereka hingga menjadi debu yang paling kotor di bawah telapak sepatuku hari ini. Bima mendengus kesal merasa muak dengan kepercayaan diri Alina yang dianggapnya sebagai bentuk keputusasaan paling parah dari seorang wanita yang dicampakkan suaminya. Kamu benar-benar sudah gila Alina, dan aku bersyukur telah melepaskanmu dari hidupku yang sempurna ini sebelum kegilaanmu merusak seluruh reputasiku. Jangan terus berbicara tentang keadilan atau kekuatan gaib yang akan menyelamatkanmu, karena di dunia nyata ini hanya uang yang bisa berbicara lantang. Bersiaplah untuk hidup menggelandang di jalanan bersama bayi haramu itu, karena aku tidak akan pernah memberikan sepeser pun uang tunjangan perceraian padamu. Mendengar ancaman Bima tentang uang Alina, justru tertawa kecil sebuah tawa dingin yang membuat bulu kuduk beberapa orang di ruangan itu berdiri. Kamu berbicara tentang uang seolah-olah kekayaan yang kamu miliki saat ini adalah hasil dari jerih payahmu yang jujur dan bermartabat. Bima, aku tahu persis semua uang suap yang kamu terima dari vendor palsu yang kamu buat bersama Siska untuk menipu keuangan perusahaan. Kalian berdua hanyalah sepasang pencuri kotor yang berlindung di balik pakaian mahal dan jabatan tinggi untuk menutupi kebusukan luar biasa selama ini. Mendengar rahasia kotor mereka dibongkar secara gamblang di depan umum, wajah Bima dan Siska langsung berubah pucat pasi bagaikan mayat hidup berjatuhan. Mereka saling berpandangan dengan tatapan panik yang tidak bisa disembunyikan lagi, menyadari bahwa Alina entah bagaimana telah mengetahui operasi penggelapan dana rahasia. Bagaimana wanita bodoh ini bisa mengetahui rahasia paling mematikan yang telah kami sembunyikan dengan sangat rapi selama berbulan-bulan batin? Bima berteriak. Jantungnya berdebar sangat kencang karena jika informasi ini bocor ke jajaran direksi, maka karirnya akan tamat dan penjara siap menantinya hari ini. Berusaha keras menutupi kepanikan yang mendera Siska, kembali berteriak dengan suara yang sengaja dikeraskan untuk menutupi ketakutannya yang semakin membesar saat ini. Jangan dengarkan fitnah keji dari wanita gila yang sedang mencoba menghancurkan nama baik manajer berprestasi di perusahaan kita ini dengan kebohongan murahannya. Dia hanya asal bicara karena cemburu melihat kesuksesan Bima dan kehidupannya yang bahagia bersamaku setelah meninggalkan wanita rendahan yang sangat tidak berguna. Satpam, cepat bawa dia pergi dari sini sebelum aku memanggil polisi untuk menangkapnya atas tuduhan pencemaran nama baik yang sangat serius ini. Alina menatap lurus ke arah Siska dengan senyuman misterius yang membuat bulu roma wanita arogan itu berdiri tanpa alasan yang jelas sekarang. Silakan saja kamu panggil polisi ke sini Siska, karena itu akan sangat memudahkan pekerjaanku untuk menyerahkan bukti transfer palsu ke pihak berwajib. Semua data keuangan rahasia itu telah tersimpan aman di server awan pribadiku dan akan terkirim secara otomatis kepada aparat hukum hari ini. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya bahwa kamu sedang menggali kuburanmu sendiri dengan mencoba menantangku di wilayah kekuasaanku yang sesungguhnya belum kamu ketahui sepenuhnya. Suasana di lobi seketika berubah menjadi sangat mencekam ketika badai konflik di antara mereka bertiga telah mencapai titik puncak yang tidak terhindarkan. Para karyawan yang menonton kini menyadari bahwa ini bukanlah sekadar pertengkaran rumah tangga biasa, melainkan sebuah skandal korupsi besar yang sangat menakutkan. Di tengah keheningan yang menegangkan itu, sayup-sayup terdengar suara sirine dari kejauhan yang perlahan memecah kesunyian dan menggetarkan dinding kaca lobi. Waktu pembalasan dendam yang dinantikan Alina akhirnya tiba, membawa serta amarah seorang ayah miliarder yang siap menghancurkan siapapun tanpa ampun sama sekali. Suasana di lobi utama perusahaan semakin memanas ketika Siska menyadari bahwa rahasia gelapnya terancam terbongkar.
Wajah wanita arogan itu berubah menjadi sangat merah karena amarah dan kepanikan yang luar biasa hebat. Dia tidak menyangka bahwa wanita hamil sederhana ini memiliki keberanian untuk melawan balik dengan sangat keras. Siska segera mengalihkan pandangannya ke arah dua petugas keamanan yang masih berdiri ragu di tempat mereka. Dia berteriak dengan suara melengking memerintahkan mereka untuk segera menyeret Alina keluar dari gedung tanpa ampun. Jika kalian tidak bergerak sekarang juga aku pastikan kalian berdua akan membusuk di jalanan besok pagi. Ancaman pemecatan dari Siska membuat kedua petugas keamanan itu terpaksa menyingkirkan hati nurani mereka demi pekerjaan. Mereka melangkah maju dengan wajah tegang, bersiap untuk menangkap lengan wanita hamil yang berdiri kokoh itu. Alina dengan cepat memundurkan langkahnya untuk menjaga jarak aman dari jangkauan tangan-tangan kasar para pria tersebut. Dia memposisikan dirinya di sudut meja marmer besar, menggunakan struktur meja yang solid sebagai perisai pelindung. Kedua tangannya memeluk perut buncitnya dengan sangat erat memberikan perlindungan maksimal bagi bayi yang sedang dikandungnya. Matanya terus mengawasi setiap pergerakan musuh dengan kewaspadaan tingkat tinggi bagaikan seekor induk harimau yang marah. Otak cerdas, Alina bekerja dengan sangat cepat menganalisis situasi berbahaya yang sedang mengancam nyawanya saat ini. Dia tahu bahwa melawan mereka menggunakan kekuatan fisik adalah tindakan yang sangat konyol dan berbahaya baginya. Satu-satunya senjata yang dia miliki sekarang adalah fakta dan kebenaran yang bisa menghancurkan reputasi musuhnya. Dengan suara yang sangat lantang dan jelas, Alina mulai menyebutkan rincian aliran dana proyek pemasaran terbaru. Dia membongkar semua kecurangan manipulasi data keuangan yang telah dilakukan Siska dan Bima selama 6 bulan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan peluru kendali yang menghantam tepat di jantung pertahanan mereka. Mendengar rincian rahasianya dibongkar di depan umum Siska, berteriak histeris berusaha menenggelamkan suara Alina yang tenang. Bima yang sedari tadi hanya diam kini mulai merasa sangat panik dan kehilangan kendali atas dirinya. Pria pengecut itu melangkah maju dengan wajah mengancam berniat untuk membungkam mulut mantan istrinya secara paksa. Beraninya kamu mengarang cerita bohong tentang keuangan perusahaan dasar wanita gila yang haus akan perhatian semua orang. Bima mengangkat tangannya bersiap untuk melakukan tindakan fisik yang sangat kasar terhadap wanita yang sedang mengandung. Kebrutalan Bima membuat para karyawan yang menonton terpekik kaget melihat sifat asli manajer baru mereka hari ini. Namun Alina tidak membiarkan dirinya menjadi korban kekerasan fisik untuk kedua kalinya di tempat yang sama. Dengan gerakan yang sangat gesit, dia menyambar sebuah map tebal berisi dokumen dari atas meja marmer. Saat Bima mengayunkan tangannya, Alina menggunakan map tebal itu untuk menangkis pukulan tersebut dengan sangat keras. Suara benturan terdengar nyaring, ketika tangan Bima menghantam permukaan map yang keras membuat pria itu meringis. Alina memutar tubuhnya sedikit untuk melindungi perutnya dan mendorong Bima menjauh menggunakan sisa tenaga yang dimilikinya. Keterampilan bela diri dasar yang pernah dipelajarinya dulu, kini terbukti sangat berguna untuk melindungi bayi tercintanya. Tindakan Bima yang hampir memukul istrinya yang sedang hamil besar memicu gelombang kemarahan dari para karyawan. Bisik-bisik penuh rasa jijik mulai terdengar bersahutan, memenuhi ruangan lobi yang semula didominasi ketegangan membisu. Beberapa karyawan pria bahkan bersiap untuk turun tangan menghentikan kebrutalan manajer arogan tersebut demi kemanusiaan yang adil. Mereka tidak menyangka bahwa pria yang selama ini terlihat sangat berwibawa ternyata memiliki sifat yang sangat kejam. Reputasi Bima yang dibangun dengan penuh kepalsuan kini hancur lebur, berkeping-keping di hadapan semua rekan kerjanya. Semua orang kini mulai menyadari bahwa ada kebenaran mengerikan di balik setiap ucapan berani wanita hamil itu. Memanfaatkan momentum kebingungan musuhnya, Alina kembali melancarkan serangan mental yang sangat mematikan bagi karir mereka berdua. Bima, kamu pikir menyembunyikan uang suap 500 juta di rekening luar negerimu itu sudah sangat aman. Kamu menggunakan nama perusahaan fiktif milik Paman Siska untuk mengelabui seluruh tim audit internal di perusahaan ini. Semua bukti transfer dan kontrak palsu sudah aku salin dengan sangat rapi ke dalam penyimpanan awan rahasiaku. Menyakitiku hari ini tidak akan mengubah fakta bahwa kalian berdua adalah pencuri kelas kakap yang sangat serakah.
Penjara adalah tempat paling pantas untuk manusia tamak seperti kalian berdua yang tidak tahu berterima kasih. Wajah Siska seketika pucat pasi bagaikan mayat hidup saat mendengar nama pamannya disebut dengan sangat jelas. Seluruh tubuhnya bergetar hebat menahan rasa takut luar biasa yang mulai menggerogoti setiap sendi tulang di tubuhnya. Dia mencoba membuka mulutnya untuk menyangkal tuduhan tersebut. Namun lidahnya terasa sangat keluh dan tidak bisa berbicara. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran membasahi dahinya yang tertutup riasan tebal nan mahal tersebut sekarang. Tatapan mata para karyawan yang kini berubah menjadi penuh kecurigaan, membuat Siska merasa seperti sedang ditelanjangi. Kebohongan yang selama ini dibangunnya dengan sangat rapi akhirnya runtuh menimpa dirinya sendiri tanpa sisa sedikit pun. Bima yang putus asa mencoba menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya di hadapan semua orang yang menonton. Dia menunjuk wajah Alina dengan jari gemetar sambil berteriak menuduh wanita itu menderita gangguan jiwa akut hari ini. Jangan dengarkan wanita gila ini karena dia hanya mengarang cerita akibat depresi berat setelah aku menceraikannya kemarin. Dia selalu cemburu melihat kesuksesanku dan berusaha menghancurkan reputasiku dengan menyebarkan fitnah keji yang tidak berdasar ini. Aku adalah manajer resmi di sini dan berhak menuntut siapapun yang percaya pada kebohongan murahan ini. Percayalah kepadaku karena aku tidak mungkin melakukan kejahatan kotor seperti tuduhannya sekarang. Pembelaan Bima yang sangat menyedihkan itu justru membuat Alina tersenyum dingin dengan tatapan yang semakin merendahkan. Jika perkataanku ini hanyalah kebohongan belaka, maka mengapa kamu tidak berani membuka komputer jinjing milikmu sekarang juga? Bukalah folder tersembunyi berlogo biru di layar utamamu agar semua orang di ruangan ini bisa melihatnya langsung. Di sana terdapat semua rincian pembagian uang haram yang kamu nikmati bersama Siska selama 3 bulan terakhir. Kesunyian kembali menyelimuti lobi ketika tantangan mematikan itu dilontarkan membuat Bima semakin terlihat seperti seorang pengecut sejati. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Bima untuk membantah kebenaran mutlak tersebut hari ini. Rini, karyawan senior yang sejak tadi mengamati pertengkaran itu, kembali melangkah maju dengan wajah penuh keyakinan. Pantas saja anggaran untuk proyek promosi bulan lalu dipotong drastis tanpa ada penjelasan yang masuk akal. Kami semua bekerja keras, namun hasilnya tidak maksimal karena dananya tidak pernah sampai ke departemen kami. Jika apa yang dikatakan Alina benar, maka kalian berdua telah merampok hak seluruh karyawan di perusahaan ini. Keberanian Rini menyuarakan pendapatnya memicu anggukan setuju dari puluhan karyawan lain yang juga merasa dirugikan selama ini. Dukungan tak terduga ini memberikan kekuatan besar bagi Alina untuk berdiri tegak melawan para penjahat tersebut. Merasa terpojok, Siska berteriak dengan suara serak yang sangat memekakan telinga semua orang di ruangan itu. Satpam bodoh, kenapa kalian diam seperti patung dan membiarkan wanita gila ini meracuni pikiran mereka? Seret dia keluar sekarang juga, dan aku berjanji memberikan bonus gaji 3 bulan untuk kalian berdua. Jangan pedulikan kehamilannya karena wanita miskin ini hanya menggunakan perut besarnya untuk mencari simpati murahan. Lakukan tugas kalian sekarang atau aku pastikan keluarga kalian kelaparan karena tidak bisa mencari pekerjaan dimanapun. Perintah brutal Siska memaksa kedua petugas keamanan itu melanjutkan tugas kotor mereka dengan terpaksa. Salah satu petugas keamanan menerjang maju, mencoba menangkap tubuh Alina dengan gerakan yang cukup kasar dan cepat. Dengan ketenangan luar biasa, Alina menendang sebuah kursi roda kantor ke arah kaki petugas keamanan tersebut. Kursi itu menabrak tulang kering sang petugas, membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur di atas lantai marmer. Alina segera mundur beberapa langkah, sambil tetap memeluk perutnya erat agar bayinya tidak mengalami guncangan yang berbahaya. Tindakan perlawanan yang sangat cerdas ini membuat semua orang terkesiap kagum melihat ketangguhan luar biasa seorang ibu hamil. Dia berjuang sendirian melawan ketidakadilan demi melindungi nyawa malaikat kecil di dalam kandungannya sekarang. Petugas keamanan kedua yang melihat rekannya terjatuh menjadi marah dan mencoba menangkap pergelangan tangan kiri Alina. Namun dengan kecepatan kilat, Alina memutar tangannya sehingga cengkraman kasar pria bertubuh besar itu terlepas seketika. Jangan pernah berani menyentuh tubuhku jika kamu tidak ingin menghabiskan sisa umurmu di balik jeruji besi dingin. Aku sudah merekam wajah kalian berdua yang mencoba melukaiku dan bayi dalam kandunganku pada pagi hari ini.
Hukum akan mengadili kalian tanpa ampun karena melakukan penyerangan fisik terhadap wanita hamil adalah kejahatan pidana berat. Peringatan mematikan Alina membuat petugas itu membeku ketakutan dan tidak berani melangkah maju lagi. Keributan besar di lobi menarik perhatian direktur personalia yang baru keluar dari lift. Pria berkacamata tebal itu terkejut melihat kekacauan di area penyambutan tamu perusahaan ini. Ada apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini pada jam kerja yang seharusnya berjalan tenang? Mengapa banyak karyawan berkumpul dan mengapa ada petugas keamanan yang terjatuh di lantai lobi? Kehadiran direktur personalia membuat suasana seketika menjadi sedikit lebih terkendali meskipun ketegangan masih terasa di udara. Semua mata kini tertuju padanya menunggu keputusan apa yang akan diambil oleh petinggi perusahaan tersebut hari ini. Melihat kedatangan direktur personalia Siska, segera berlari menghampirinya dengan wajah yang dibuat memelas seperti seorang korban kejahatan. "Bapak Direktur, tolong bantu kami, karena wanita gila ini datang dan membuat keributan besar di lobi ini. Dia menyerang karyawan dan melukai petugas keamanan kita yang sedang mencoba menertibkan suasana pada pagi hari ini. Wanita ini adalah mantan istri Bima yang tidak terima diceraikan lalu datang kemari untuk menyebarkan fitnah keji. Tolong segera panggil polisi untuk menangkapnya karena keberadaannya membahayakan keselamatan seluruh karyawan di gedung pencakar langit ini." Siska terus memainkan drama air mata palsunya dengan sangat meyakinkan menutupi kejahatan besarnya. Alina tidak terpancing oleh drama Siska dan memilih menghadapi direktur personalia dengan sikap yang sangat tenang. "Bapak Direktur, saya sarankan Anda tidak bertindak gegabah sebelum memeriksa kebenaran dari masalah penggelapan dana ini. Wanita yang menangis palsu di depan Anda ini baru saja menggelapkan dana perusahaan sebesar 500 juta. Dia bekerja sama dengan Bima memanipulasi laporan pemasaran dan menyalurkan dana ke rekening pamannya yang fiktif. Jika Anda membiarkan mereka lolos, maka perusahaan ini akan mengalami kerugian finansial yang jauh lebih besar. Saya berada di sini bukan untuk membuat kekacauan melainkan menyelamatkan perusahaan dari pencuri kotor tersebut." Keringat dingin membasahi kemeja Bima, karena dia merasa sangat ketakutan menghadapi situasi hancur saat ini. Dia segera menarik lengan. Siska berusaha menjauhkan wanita itu dari hadapan direktur personalia yang terlihat mulai curiga. "Siska, hentikan semua ini sekarang karena kita harus kembali ke ruangan sebelum masalahnya menjadi semakin tidak terkendali." Bima menyadari rahasia mereka hampir terbongkar dan melarikan diri adalah satu-satunya pilihan paling rasional bagi mereka. Namun kesombongan Siska membuat wanita itu menolak menyerah dan menepis tangan Bima dengan gerakan sangat kasar. Siska bertekad menghancurkan Alina hari ini, meskipun harus mengorbankan segalanya demi mempertahankan harga diri palsunya. Direktur personalia tampak kebingungan menghadapi pernyataan bertentangan dari pihak yang sedang berseteru dengan hebat. Siska memiliki koneksi dengan petinggi perusahaan yang berpengaruh dan tidak boleh diremehkan sama sekali. Namun tuduhan penggelapan dana yang disebutkan Alina terlalu spesifik dan masuk akal untuk diabaikan begitu saja. Korupsi adalah pelanggaran terberat di perusahaan ini, dan jika terbukti pelakunya akan diserahkan kepada polisi. Dia menatap Alina mencari tanda kebohongan namun hanya menemukan sorot mata kejujuran yang terpancar kuat. Keraguan direktur personalia membuat Siska merasa posisinya terancam dan kemarahannya memuncak meledak tanpa bisa ditahan lagi. Hilangnya dukungan dari segala arah membuat kewarasan Siska menghilang karena tertutup kabut kebencian mendalam. Dia melihat patung hiasan perunggu yang berat terletak di atas meja tamu di dekatnya. Tanpa berpikir panjang, Siska menyambar patung tersebut dan mengangkatnya menggunakan kedua tangannya yang kini gemetar. Sorot matanya memancarkan niat membunuh saat dia menatap tajam ke arah perut buncit wanita itu. "Jika aku hancur hari ini maka kamu dan bayimu juga ikut mati bersamaku di tempat ini." Siska menjerit histeris bersiap melemparkan benda berat itu langsung ke tubuh rentan sang wanita hamil sekarang. Jeritan ngeri terdengar dari puluhan karyawan yang menyaksikan tindakan percobaan pembunuhan brutal di depan mata mereka. Beberapa orang menutup mata tidak sanggup melihat pemandangan mengerikan yang akan terjadi dalam hitungan detik. Alina melebarkan matanya, menyadari bahaya besar yang mengancam nyawa buah hatinya yang sangat berharga. Dia segera membalikkan tubuhnya membelakangi Siska,
menjadikan punggungnya sebagai perisai terakhir untuk menerima hantaman benda keras mematikan. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati Alina untuk mengorbankan nyawanya demi keselamatan bayi yang dicintainya. Waktu terasa berhenti berdetak menanti benturan mengerikan yang mungkin akan mengakhiri hidupnya hari ini. Namun tepat sebelum patung perunggu itu terlepas dari tangan Siska, suara lantang Alina bergema menghentikan seluruh pergerakan. Rekening bank asing dengan nomor akhir 778 milikmu akan dibekukan oleh otoritas berwenang siang ini. Seluruh aset keluargamu yang dibeli menggunakan uang hasil korupsi akan disita dan dilelang paksa pengadilan. Ancaman spesifik itu menghantam kesadaran Siska bagaikan petir di siang bolong, membuatnya mematung dengan tangan masih terangkat. Rasa takut kehilangan hartanya ternyata jauh lebih besar daripada hasratnya membunuh wanita hamil di depannya. Patung perunggu itu perlahan diturunkan menyisakan ketegangan luar biasa yang membuat semua orang menahan napas lega. Meskipun serangan fisik dihentikan namun dinamika kekuatan di lobi tersebut masih sangat rapuh dan berbahaya. Siska dan Bima kini bagaikan dua serigala terluka yang tersudut di dalam perangkap tanpa jalan keluar. Keputusasaan bisa membuat mereka melakukan tindakan gila lainnya yang tidak terduga dan mengancam keselamatan ibu hamil ini. Kedua petugas keamanan masih berjaga di sekitar mereka menunggu perintah lanjut dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. Udara di dalam lobi terasa sesak dipenuhi oleh kebencian dendam dan aroma kejatuhan yang tercium sangat tajam. Semua orang menantikan akhir drama mengerikan ini dengan perasaan campur aduk antara takut penasaran serta keadilan. Atmosfer menekan ini mencapai batas maksimal, membuat setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan tanpa akhir. Para penjahat kotor itu tidak bisa lagi menyembunyikan wajah asli mereka di balik senyuman palsu dan pakaian mewah. Mereka saling menyalahkan di dalam hati, menyesali kebodohan yang telah meremehkan kekuatan wanita hamil berpenampilan sangat sederhana. Sementara itu, Alina masih berdiri tegak menjaga pertahanan dengan sisa tenaga yang perlahan mulai terkuras habis seluruhnya. Jantungnya berdebar kencang menahan rasa sakit di pipinya dan kelelahan fisik yang mendera tubuh rentannya. Dia tidak boleh menyerah karena keadilan sejati sedang dalam perjalanan sekarang. Di tengah keheningan mencekam itu terdengar suara deru mesin mobil mewah dari arah jalan raya utama. Suara itu semakin keras dan mendekat seakan membawa sebuah kekuatan besar yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Alina menghela napas panjang merasakan kelegaan luar biasa. Mengalir di setiap pembuluh darahnya yang sempat membeku karena ketakutan. Dia menatap lurus ke arah pintu kaca utama gedung pencakar langit itu dengan sorot mata penuh harapan. Penantian panjangnya yang penuh penderitaan akhirnya akan berakhir membawa kehancuran bagi musuh yang telah berani menyakitinya. Era baru penuh keadilan akan segera dimulai tepat di tempat pengkhianatan ini. Suara derit rem yang memekakan telinga memecah ketegangan di lobi utama saat belasan mobil mewah berwarna hitam pekat berhenti mendadak tepat di depan pintu kaca gedung pencakar langit. Kendaraan anti peluru dengan plat nomor khusus itu terparkir rapi dalam formasi melingkar yang langsung memblokir seluruh akses jalan raya utama di area tersebut. Semua mata yang berada di dalam ruangan kini beralih menatap keluar dengan perasaan takjub, bercampur ketakutan yang luar biasa melihat pemandangan tidak biasa ini. Kedatangan konvoi kenegaraan atau konglomerat tingkat atas seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, sepanjang sejarah berdirinya perusahaan tempat mereka bekerja setiap harinya. Pintu-pintu mobil bermerek Rolls-Royce dan Bentley itu terbuka secara serentak mengeluarkan puluhan pria bertubuh kekar yang mengenakan setelan jas hitam seragam. Mereka memakai kacamata hitam gelap, dan alat komunikasi kecil di telinga bergerak, dengan koordinasi militer yang sangat mematikan, sekaligus memukau siapa saja yang melihat. Tanpa menunggu persetujuan dari pihak keamanan gedung, para pengawal elit tersebut langsung melangkah masuk, menerobos pintu kaca lobi dengan langkah kaki yang berderap, menggetarkan lantai marmer. Kehadiran mereka memancarkan aura intimidasi murni, yang membuat udara di dalam ruangan mendadak terasa sangat tipis, dan sulit untuk dihirup oleh para karyawan biasa. Petugas keamanan lokal yang sebelumnya ditugaskan untuk mengusir Alina, kini tampak mengecil dan tidak berdaya bagaikan anak kecil yang ketakutan menghadapi raksasa.
Senjata dan perlengkapan pengamanan standar yang mereka miliki sama sekali tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kekuatan pasukan pengawal pribadi yang terus berdatangan tanpa henti. Puluhan pengawal tersebut menyebar dengan sangat cepat membentuk barikade melingkar yang mengamankan area tengah lobi untuk memastikan tidak ada satupun orang yang bisa mendekat. Karyawan yang sedang menonton termasuk direktur personalia secara otomatis mundur beberapa langkah hingga punggung mereka menempel erat ke dinding kaca yang dingin dan tebal. Dari mobil termewah yang berada paling depan seorang pria parubaya melangkah turun dengan keanggunan seorang raja yang sedang menginspeksi kerajaannya yang sedang kacau. Pria itu mengenakan setelan jas kustom berwarna abu-abu gelap yang dipotong sempurna, memperlihatkan wibawa dan kekuasaan absolut yang dimilikinya selama puluhan tahun menguasai bisnis. Tongkat dengan pegangan kepala naga yang terbuat dari emas murni tergenggam erat di tangan kanannya menambah kesan aristokrat dan dominasi, tak terbantahkan pada penampilannya pagi ini. Dia adalah Adhyatma, sang miliarder legendaris penguasa berbagai sektor industri vital, yang selama ini hanya bisa dilihat wajahnya di sampul majalah bisnis internasional bergengsi. Wajah Adhyatma tampak sangat keras dan dingin bagaikan pahatan batu marmer, namun sepasang matanya memancarkan kemarahan dahsyat yang siap membakar gedung pencakar langit tersebut. Langkah kakinya yang tenang dan teratur beresonansi dengan detak jantung semua orang yang ketakutan saat melihatnya berjalan membelah barisan pengawal menuju ke tengah lobi. Tidak ada satupun yang berani mengeluarkan suara atau bahkan sekadar bernapas terlalu keras karena menyadari bahwa penguasa ekonomi sejati sedang berjalan di antara mereka. Keheningan mutlak menyelimuti seluruh ruangan seakan waktu telah berhenti berputar saat tatapan tajam pria tua itu menyapu setiap sudut lobi, mencari keberadaan putri semata wayangnya. Pandangan Adhyatma akhirnya terpaku pada sosok Alina yang berdiri di sudut ruangan dengan pakaian administrasi murah dan wajah pucat yang menahan sakit akibat ditampar. Sorot matanya seketika berubah saat melihat bekas kemerahan yang sangat jelas tercetak di pipi kiri putri kesayangannya, serta posisinya yang sedang memeluk perut buncit tersebut. Rahang miliarder tua itu mengeras menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dadanya menyadari bahwa malaikat kecilnya telah disakiti oleh manusia-manusia rendahan yang hina. Dengan kecepatan yang mengejutkan untuk pria seusianya, Adhyatma melangkah lebar menghampiri Alina, tanpa mempedulikan eksistensi Siska dan Bima yang kini gemetar hebat ketakutan luar biasa. Adhyatma berhenti tepat di depan Alina menatap mata putrinya dengan kelembutan yang sangat kontras dengan aura mengerikan yang dipancarkannya kepada seluruh ruangan sedari tadi. Ayah datang sayangku, tidak ada seorang pun di dunia fana ini yang boleh menyentuh sehelai rambutmu selama aku masih bernapas dan berdiri tegak menantang badai. Adhyatma berbisik pelan. Namun suaranya menggema di lobi yang sunyi senyap menghancurkan seluruh keraguan yang mungkin sempat hinggap di hati para penonton drama pagi ini. Miliarder itu dengan gerakan penuh kasih sayang mengangkat tangan kanannya untuk menyentuh pipi kiri Alina yang memerah, akibat tamparan kejam wanita arogan tersebut sebelumnya. Mendengar suara hangat sang ayah, pertahanan emosional yang dibangun Alina perlahan-lahan runtuh menyisakan kelegaan luar biasa setelah perjuangan berat yang sangat meletihkan hatinya. Dia tidak menangis melainkan membalas tatapan pria parubaya itu dengan senyuman tipis penuh rasa syukur, karena penyelamat terbesarnya telah hadir tepat pada waktunya hari ini. Maafkan aku ayah karena bersikeras mencoba membuktikan kemandirianku hingga membuat situasi memalukan ini terjadi dan membuat ayah harus turun tangan mengurus hama-hama kecil. Alina berbicara dengan nada tenang yang memancarkan kewibawaan setara dengan ayahnya, membuktikan bahwa darah seorang pemimpin besar benar-benar mengalir deras di dalam nadinya sekarang. Tanpa ragu, Adhyatma segera melepaskan jas abu-abunya yang berharga miliaran rupiah itu, lalu memakaikannya dengan hati-hati ke bahu rapuh sang putri yang kedinginan. Jas yang kebesaran itu tidak hanya memberikan kehangatan bagi tubuh Alina, tetapi juga menjadi simbol perlindungan mutlak dari kekuatan raksasa bisnis yang sangat ditakuti. Siapapun yang berani melihat rendah pada wanita berbalut jas ini, sama saja dengan menggali kuburan mereka sendiri di dalam jurang penderitaan yang sangat dalam. Adhyatma merangkul bahu Alina secara protektif, lalu memutar tubuhnya perlahan untuk menghadapi dua manusia bodoh yang telah berani merusak kebahagiaan putrinya pagi ini. Pandangan mata miliarder tua itu menyapu wajah pucat,
Siska dan Bima yang kini saling berpegangan tangan bukan karena cinta melainkan ketakutan yang melumpuhkan kewarasan mereka. Bima yang biasanya tampil sombong, kini tampak seperti cacing kepanasan dengan lutut yang terus bergetar hebat hingga hampir menyentuh lantai marmer gedung tempatnya bekerja ini. Siska yang sebelumnya sangat angkuh dan berani memerintahkan pengusiran terhadap wanita hamil kini kehilangan kemampuan berbicaranya sepenuhnya berdiri kaku dengan mulut terbuka tanpa suara. Mereka akhirnya menyadari bahwa klaim Alina tentang ayahnya bukanlah sebuah halusinasi melainkan kenyataan mematikan yang akan menghancurkan karir mereka menjadi debu dalam sekejap saja. Suara bariton Adiatma menggelegar memecah kesunyian lobi bagaikan guntur yang menyambar di siang bolong, menuntut perhatian penuh dari semua orang di ruangan pada pagi hari ini. Aku adalah Adiatma, pemilik mayoritas saham dari grup konglomerasi yang menaungi perusahaan tempat kalian mencari makan dan bertahan hidup selama bertahun-tahun dengan sangat damai. Wanita hamil yang berani kalian hina, kalian tampar, dan kalian usir dengan kejam ini adalah Alina Putri, kandungku satu-satunya pewaris tunggal seluruh kekayaanku. Deklarasi tersebut meluncur bagaikan bom yang menghancurkan sisa kewarasan Siska dan Bima, membuat karyawan yang hadir menahan napas dalam keterkejutan luar biasa hari ini. Mendengar identitas asli Alina yang selama ini disembunyikan dengan rapat, Bima seakan tersambar petir berulang kali menyadari kebodohan fatal yang telah dia lakukan hari ini. Lututnya akhirnya menyerah, kehilangan tenaga menopang beban tubuhnya, dan jatuh berlutut dengan keras di atas lantai marmer memecah kesunyian mengerikan yang sedang terjadi di sana. Wajahnya yang pucat pasi menatap nanar ke arah Alina, sang istri yang selalu diremehkannya karena miskin, ternyata adalah ratu dari kekayaan yang tidak terhingga. Ambisi butanya selama bertahun-tahun untuk mencari kekayaan melalui perselingkuhan, ternyata justru membuang tambang emas terbesar yang pernah singgah dalam kehidupannya yang menyedihkan itu. Siska yang juga mendengar pengumuman tersebut merasa seperti ditikam pedang tak kasat mata tepat di jantung keangkuhannya yang selama ini dibanggakannya di hadapan karyawan lain. Status sosialnya yang diagungkan sebagai wanita kaya mendadak terasa seperti lelucon murahan dibandingkan dengan kekayaan mutlak putri konglomerat asli yang berdiri tenang di depannya. Genggaman tangannya pada ujung kemeja semakin mengerat menyadari bahwa dia baru saja mencoba membunuh pewaris tunggal keluarga Adiatma yang sangat ditakuti di dunia bisnis. Masa depan Siska hancur seketika dan bayangan kemewahan sirna digantikan oleh terali besi penjara serta kemiskinan abadi yang akan segera menjemput kehidupannya hari ini. Adiatma menoleh tajam ke arah direktur personalia yang kini tubuhnya berguncang hebat di dekat pilar lobi seakan-akan ingin menyatu dengan tembok kokoh tersebut demi keselamatan. Direktur personalia yang bodoh dan tidak kompeten ini, apakah kamu benar-benar membiarkan kekerasan fisik terhadap karyawan wanitamu terjadi begitu saja di lingkungan profesional ini? Kamu sama kotornya dengan dua bajingan yang berdiri di sana. Karena kelalaianmu membuktikan bahwa sistem keamanan perusahaan ini hanyalah sampah yang tidak berguna. Aku akan memastikan kamu dipecat dengan tidak hormat hari ini, juga beserta seluruh jajaran manajemen keamanan yang gagal menjalankan tugas utamanya melindungi keselamatan nyawa karyawan. Mendengar vonis pemecatan langsung dari pemilik tertinggi perusahaan, direktur personalia itu seketika lemas dan tersungkur di lantai, sambil menangis memohon ampunan yang tidak akan pernah tiba. Tuan Besar, tolong ampuni kelalaian saya, karena sungguh tidak mengetahui identitas Nona Alina, dan ditipu oleh manipulasi laporan palsu yang dibawa oleh Siska selama ini. Saya berjanji akan menyeret Siska dan Bima ke kantor polisi detik ini juga untuk menebus dosa yang membiarkan kejahatan mengerikan ini terjadi pagi ini. Namun tangisan penyesalan itu sama sekali tidak meluluhkan hati Adiatma yang bertekad menghabisi semua hama tanpa ampun demi melindungi putri dan calon cucunya. Bima mencoba bangkit dengan sisa tenaga yang dia miliki, lalu merangkak mendekati sepatu kulit. Adiatma memohon dengan linangan air mata buaya yang sangat menjijikan. Ayah mertua, tolong maafkan kesalahpahaman kecil ini, karena aku masih sangat mencintai Alina sepenuh hatiku. Dan semua ucapan kasar tadi hanyalah emosi sesaat belaka. Aku bersumpah akan meninggalkan Siska dan kembali menjadi suami yang baik untuk mengurus Alina serta bayi kami yang akan segera lahir di masa depan. Aku tidak pernah bermaksud menyakitinya.
Tolong berikan kesempatan kedua bagi pria bodoh ini untuk memperbaiki kesalahan fatal yang tidak disengaja tersebut. Hari ini juga, Adhyatma tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan atas permohonan menjijikan itu, melainkan langsung mengangkat tongkat emasnya dan memukulkannya ke bahu Bima dengan keras. Pukulan penuh tenaga dari sang miliarder membuat Bima menjerit kesakitan dan terpelanting ke belakang menabrak lantai marmer lobi, hingga menghentikan rintihannya seketika. Jangan berani menyebutku ayah mertua dari mulut kotormu itu. Dasar parasit tidak berguna yang telah menyiksa kebaikan putriku selama bertahun-tahun dengan tipu daya memuakan. Kata-katamu yang penuh kebohongan membuatku semakin mual, dan aku pastikan hidupmu setelah detik ini akan menjadi neraka paling menyakitkan yang pernah dibayangkan manusia bumi. Melihat kebrutalan ayahnya, Alina menahan lengan pria tua itu dengan lembut untuk menghentikan tindakan kekerasan lanjutan yang tidak lagi diperlukan untuk menghancurkan bajingan tersebut. Ayah, hentikan, karena tangan berhargamu tidak pantas kotor hanya untuk menyentuh sampah, menjijikan yang tidak memiliki harga diri sama sekali di mata manusia beradab. Biarkan aku yang menyelesaikan semua urusan ini dengan caraku sendiri sebagai hukuman mutlak atas pengkhianatan mereka terhadap kepercayaan yang selama ini kubangun dengan sangat tulus. Mulai sekarang aku akan membuktikan bahwa pewaris tunggal kerajaan bisnismu bukanlah wanita lemah yang bisa diinjak-injak, melainkan penguasa masa depan yang sangat mematikan. Sang ayah menghela napas panjang menatap kebesaran hati putrinya dengan pandangan bangga campur aduk, dengan sedikit penyesalan karena membiarkannya menderita terlalu lama dalam kebisuan. Baiklah, jika itu memang keinginan kuatmu anakku tersayang, aku akan mengabulkan segalanya dan mengawasi jalannya keadilan mutlak dari belakang tanpa menghalangi jalan kemenanganmu ini. Seluruh jaringan perusahaan pengacara keluarga dan otoritas keuangan siap menerima perintah pertamamu hari ini untuk membekukan hidup mereka tanpa ada kesempatan bernapas sejenak pun. Adhyatma melangkah mundur satu langkah, memberikan panggung sepenuhnya kepada Alina untuk bertransformasi dari seorang korban menjadi hakim agung yang memegang palu kematian bagi para pengkhianat. Alina membenarkan letak jas kebesaran ayahnya yang menutupi bahunya, lalu mengangkat dagunya tinggi menatap tajam ke arah Bima dan Siska yang sangat mengenaskan tersebut. Ketenangannya kembali sempurna, namun kini dihiasi oleh wibawa seorang pemimpin raksasa yang tidak akan pernah menoleransi pengkhianatan dalam bentuk sekecil apapun di kerajaannya. Bima, kamu telah resmi dipecat dengan tidak hormat dari jajaran manajemen dan seluruh aset yang kamu beli menggunakan uang perusahaan akan segera disita sepenuhnya. Tagihan kerugian materi akan dikirimkan ke alamat barumu di balik jeruji besi dingin karena gugatan pidana pencurian uang. Sudah aku layangkan sejak 1 jam lalu. Selanjutnya pandangan Alina beralih pada Siska yang tubuhnya membeku ketakutan menyadari nasib yang jauh lebih buruk sedang menanti wanita penggoda yang sangat murahan itu. Dan untukmu, Siska, pemecatanmu hanyalah sebuah permulaan kecil dari badai kehancuran yang akan menelan seluruh keluargamu hingga tidak tersisa 1 sen pun di dunia. Koneksi pamanmu di perusahaan akan segera dibongkar hingga ke akar-akarnya oleh tim penyidik independen yang sudah dihubungi oleh ayahku beberapa menit yang lalu. Tamparan yang kamu berikan di pipiku ini telah menjadi bukti penganiayaan terencana yang memastikan kamu akan mendapatkan hukuman maksimal di ruang pengadilan kelak tanpa pembelaan. Rini dan karyawan lainnya yang sebelumnya telah membantu Alina kini memandang wanita hamil itu dengan penuh kekaguman luar biasa yang tidak bisa disembunyikan sama sekali. Mereka melihat bagaimana keadilan ditegakkan dengan elegan, tanpa perlu menjerit atau merendahkan diri seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang dibutakan oleh kesombongan sesaat. Alina membuktikan bahwa martabat sejati seseorang berasal dari integritas, kecerdasan, dan kemampuan mempertahankan kebenaran, meskipun berada di bawah tekanan yang sangat menyiksa secara fisik. Kepemimpinan kuat yang terpancar darinya memberikan harapan baru bagi para pekerja di lobi gedung pencakar langit, yang sebelumnya dipenuhi ketakutan akan kezaliman para atasan kotor. Puluhan pengawal berpakaian jas hitam mulai bergerak maju untuk melaksanakan perintah pengusiran secara paksa atas komando kecil berupa anggukan kepala tegas dari Adhyatma hari ini. Mereka menarik lengan Siska dan Bima tanpa kelembutan menyeret 2 manusia sombong tersebut keluar dari gedung perusahaan yang baru saja menghancurkan impian tamak mereka. Tangisan histeris Siska dan ratapan memalukan Bima menggema sejenak sebelum tenggelam ditelan.
Deru lalu lintas jalan raya yang bising menyisakan kehampaan mendalam dalam hidup penjahat itu. Tirai panggung sandiwara kejam ini akhirnya tertutup, dan Alina kini bersiap menapaki jalan baru sebagai pemimpin yang merubah industri masa depan. Setelah Siska dan Bima diseret keluar dari lobi utama gedung pencakar langit itu, suasana mendadak kembali menjadi sangat hening, namun terasa jauh lebih ringan. Udara yang sebelumnya terasa sangat mencekik akibat keangkuhan dua manusia serakah tersebut kini perlahan tergantikan oleh rasa takjub bercampur hormat dari seluruh karyawan. Mereka masih berdiri mematung di tempat masing-masing, tidak berani mengalihkan pandangan dari sosok wanita hamil yang kini memakai jas kebesaran milik sang miliarder. Alina berdiri tegak dengan keanggunan seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya dari tangan para pemberontak kotor yang tidak tahu diri sama sekali. Adiatma sang ayah yang berdiri kokoh di samping putrinya perlahan mengalihkan pandangan tajamnya ke arah jajaran manajemen yang sedari tadi bersembunyi ketakutan di belakang. Dengan suara bariton yang menggema di seluruh sudut ruangan miliarder tua itu, mulai mengeluarkan perintah eksekusi ekonomi yang akan menghancurkan para pengkhianat hingga ke akarnya. Hubungi seluruh bank rekanan kita sekarang juga, dan perintahkan mereka untuk segera membekukan setiap rekening yang terafiliasi dengan nama Bima maupun keluarga besar Siska. Tidak boleh ada 1 sen pun uang yang bisa mereka tarik atau pindahkan ke tempat lain terhitung sejak detik ini juga tanpa pengecualian. Perintah mutlak dari sang penguasa bisnis itu membuat salah satu asisten pribadinya yang mengenakan kacamata hitam segera mengangguk patuh dan sibuk menekan layar sabaknya. Asisten itu langsung menghubungi jaringan keuangan internasional yang berada di bawah kendali penuh keluarga Adiatma untuk menjalankan eksekusi pembekuan aset dalam hitungan beberapa menit. Selain itu batalkan semua proyek kerja sama pemasaran yang melibatkan vendor fiktif milik paman wanita ular itu, karena kita akan membersihkan perusahaan ini sepenuhnya. Pastikan seluruh kontrak dibatalkan secara sepihak dengan alasan pelanggaran hukum berat, sehingga mereka tidak memiliki celah sedikit pun untuk menuntut ganti rugi kepada kita. Langkah pembersihan yang dilakukan Adiatma tidak berhenti sampai di situ saja, karena kemarahannya sebagai seorang ayah yang putrinya disakiti, menuntut kehancuran yang jauh lebih masif. Beli seluruh sisa saham perusahaan ini yang masih beredar di pasar bebas dan tekan pemegang saham minoritas lainnya untuk menyerahkan hak suara mereka kepadaku. Aku ingin perusahaan ini sepenuhnya berada di bawah kendali mutlak keluarga kita, agar tidak ada lagi tikus kotor yang berani bersarang di tempat kerja putriku. Proses akuisisi paksa ini harus diselesaikan sebelum matahari terbenam hari ini dan laporkan setiap perkembangannya secara langsung ke meja kerjaku tanpa ada penundaan. Mendengar rentetan perintah kejam yang bisa meruntuhkan bursa saham dalam sekejap, Direktur Personalia yang masih terduduk di lantai semakin gemetar hebat, hingga membasahi celananya. Pria berkacamata tebal itu menyadari bahwa karirnya yang dibangun selama belasan tahun telah hancur lebur tanpa sisa akibat kelalaiannya mengawasi perilaku busuk para bawahannya. Tuan Adiatma, yang terhormat, saya mohon ampunan Anda, karena saya memiliki istri dan 3 anak, yang masih sangat membutuhkan biaya pendidikan yang cukup besar. Berikan saya kesempatan kedua untuk mengabdi kepada perusahaan ini, dan saya berjanji akan menjadi anjing penjaga yang paling setia bagi Nona Alina selamanya. Namun tangisan menyedihkan dari Direktur Personalia itu sama sekali tidak menyentuh hati nurani Adiatma yang sudah tertutup rapat oleh lapisan es kebencian yang sangat tebal. Sebelum sang ayah sempat memberikan hukuman tambahan, Alina melangkah maju 1 langkah menempatkan dirinya sebagai pengambil keputusan tertinggi yang pantas dihormati oleh semua orang. Air matamu sama sekali tidak berguna sekarang karena saat aku membutuhkan perlindunganmu sebagai bagian dari manajemen kamu justru diam dan membiarkan ketidakadilan itu terjadi. Seorang pemimpin sejati tidak akan membiarkan bawahannya ditindas dan sikap diammu tadi adalah bukti nyata bahwa kamu sama busuknya dengan mereka berdua. Alina menatap pria parubaya yang bersimpu di kakinya itu dengan tatapan datar yang tidak menyiratkan belas kasihan sedikit pun bagi pengkhianat berseragam rapi tersebut. Kamu secara resmi diberhentikan dari jabatan Direktur Personalia karena terbukti gagal menciptakan lingkungan kerja yang aman dan malah melindungi tindakan korupsi secara tidak langsung.
Silakan bereskan seluruh barang di meja kerjamu dan tinggalkan gedung ini dalam waktu kurang dari 1 jam sebelum petugas keamanan baru menyeretmu keluar secara paksa. Surat pemecatan resmimu akan dikirimkan ke rumah beserta catatan buruk yang akan memastikan kamu tidak akan pernah dipekerjakan di perusahaan manapun. Sementara itu di luar gedung pencakar langit Bima dan Siska yang baru saja dilemparkan dengan kasar ke trotoar jalan raya masih berusaha mengumpulkan kesadaran. Debu jalanan menempel di pakaian mewah Siska sementara kemeja Bima robek di beberapa bagian akibat tarikan kuat dari para pengawal bayaran ayah mantan istrinya. Pejalan kaki yang melintas menatap mereka berdua dengan tatapan jijik dan penuh kebingungan melihat sepasang manusia berpenampilan eksekutif tergeletak tak berdaya di pinggir jalan raya. Rasa malu yang luar biasa membakar wajah. Siska menyadari bahwa kehormatan palsu yang selama ini dia banggakan telah hancur menjadi tontonan publik secara gratis. Bima dengan tangan yang bergetar hebat, merogoh saku celananya untuk mengambil ponsel pintarnya. Mencoba mencari pertolongan atau sekadar memeriksa sisa kekayaan yang dia miliki. Layar ponselnya dipenuhi oleh puluhan notifikasi pesan masuk dari bank yang memberitahukan bahwa seluruh kartu kredit dan rekening tabungannya telah dibekukan secara paksa oleh otoritas. Jantung Bima seakan berhenti berdetak saat melihat saldo di aplikasi perbankan selulernya berubah menjadi angka 0 dalam hitungan detik setelah diusir dari lobi gedung tersebut. Jerih payah kotornya selama berbulan, bulan menipu perusahaan lenyap begitu saja seperti debu yang ditiup angin topan tanpa menyisakan sepeser pun uang. Di saat yang bersamaan, ponsel Siska juga berdering nyaring menampilkan nama pamannya di layar pemanggil dengan rentetan pesan darurat yang sangat panjang dan menakutkan. Dengan jari gemetar wanita arogan itu menjawab panggilan tersebut hanya untuk mendengar teriakan panik pamannya yang mengabarkan bahwa kantor mereka baru saja digerebek aparat. Siska, apa yang sebenarnya telah kamu lakukan hingga memancing kemarahan naga tidur penguasa bisnis terkemuka yang kini menghancurkan seluruh jaringan perusahaan keluarga kita hari ini? Semua aset kita disita oleh kejaksaan, dan aku sedang dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa terkait skandal pencucian uang yang melibatkan manajer suamimu itu. Mendengar kabar kehancuran total keluarganya yang terjadi hanya dalam waktu kurang dari setengah jam, Siska menjerit histeris sambil melemparkan ponsel mahalnya ke aspal jalanan. Ponsel itu hancur berkeping-keping sama seperti masa depan cerah yang sempat dia bayangkan ketika merebut Bima dari pelukan wanita sederhana yang sedang hamil tersebut. Siska menoleh ke arah Bima dengan mata memerah dipenuhi kebencian luar biasa. Lalu menerjang pria pengecut itu, sambil memukul dadanya dengan sisa tenaga yang ada. Ini semua salahmu, Bima, dasar pria miskin pembawa sial yang membuatku menyinggung putri mahkota dan menghancurkan seluruh kekayaan keluargaku, hingga jatuh miskin hari ini. Bima yang juga sedang dilanda keputusasaan akut tidak terima disalahkan begitu saja oleh wanita yang sebelumnya selalu membuainya dengan janji manis tentang kekayaan dan jabatan. Dia mendorong tubuh Siska dengan kasar hingga wanita itu terjatuh terduduk di atas trotoar, meratapi nasib buruk yang menimpa dirinya akibat kesombongannya sendiri pagi ini. Kamu yang pertama kali merayuku dan menyusun semua rencana busuk untuk menggelapkan uang perusahaan demi membiayai gaya hidup mewahmu yang sangat menguras dompetku selama ini. Jika saja kamu tidak bersikap arogan dan menampar Alina hari ini, mungkin rahasia kita akan tetap aman dan kita masih bisa hidup nyaman selamanya. Pertengkaran memalukan di pinggir jalan raya itu menjadi akhir yang sangat menyedihkan bagi dua penjahat yang sebelumnya merasa bisa menguasai dunia dengan kelicikan mereka. Mereka saling mencaci maki, melupakan semua kata cinta palsu yang pernah diucapkan demi menyelamatkan diri sendiri dari ancaman jeruji besi yang semakin nyata terlihat. Sementara itu di dalam kenyamanan lobi utama perusahaan yang sejuk, Alina menatap keluar melalui dinding kaca raksasa, menyaksikan kehancuran musuhnya dengan wajah sangat datar. Tidak ada rasa kasihan yang tersisa di hatinya, karena mereka berdua sendirilah yang telah memilih jalan penderitaan ini dengan sangat sadar dan penuh kesombongan. Alina membalikkan tubuhnya menghadap ke arah puluhan karyawan yang masih setia berdiri di tempat mereka menyaksikan seluruh proses pembalasan dendam epik yang bersejarah ini. Senyuman tulus akhirnya mengembang di wajah pucatnya, memancarkan kehangatan seorang pemimpin yang peduli pada kesejahteraan orang,
orang yang bekerja keras demi kemajuan perusahaan raksasanya. Kepada kalian semua yang telah bekerja dengan jujur dan dedikasi tinggi, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan diam maupun tindakan nyata kalian hari ini. Rini, kemarilah, karena keberanianmu membela kebenaran di saat semua orang memilih diam adalah kualitas pemimpin yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan ini di masa depan. Mendengar namanya dipanggil, Rini melangkah maju dengan perasaan campur aduk antara gugup takut dan rasa tidak percaya atas keajaiban yang terjadi di depan matanya. Wanita parubaya yang selalu bekerja keras tanpa banyak mengeluh itu menundukkan kepalanya memberikan penghormatan tulus kepada pewaris sah yang berdiri anggun di hadapannya. Mulai besok kamu secara resmi dipromosikan menjadi direktur personalia yang baru menggantikan pria pengecut yang baru saja aku pecat dengan tidak hormat dari gedung ini. Aku percaya kamu bisa membangun sistem kerja yang adil dan membersihkan semua parasit yang mungkin masih bersembunyi di berbagai departemen dalam perusahaan kita ini. Rini meneteskan air mata haru mendengar keputusan luar biasa tersebut, karena dia tidak pernah bermimpi bisa menduduki jabatan strategis di usianya yang sudah tidak muda. Terima kasih banyak Nona Alina atas kepercayaan besar ini, dan saya berjanji akan memberikan seluruh kemampuan terbaik saya untuk menjaga integritas perusahaan ini selamanya. Saya akan memastikan tidak ada lagi karyawan lemah yang ditindas oleh atasan sombong, dan akan segera melakukan audit internal untuk memperbaiki sistem keamanan yang sangat rapuh. Gemuruh tepuk tangan langsung membahana di seluruh penjuru lobi menyambut pemimpin baru mereka dengan antusiasme yang membakar semangat kerja yang sempat padam. Alina mengangkat tangan kanannya untuk menenangkan sorak-sorai karyawan yang bergembira merayakan kejatuhan rezim penindas yang selama ini membuat mereka menderita dalam kebisuan yang panjang. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama untuk memulihkan kerugian finansial akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh dua penipu hina tersebut selama ini. Seluruh departemen akan menjalani audit menyeluruh minggu depan, dan saya memastikan bahwa gaji serta bonus tahunan kalian akan dibayarkan penuh tanpa ada potongan sedikit pun. Mari kita jadikan hari ini sebagai titik balik untuk membangun budaya kerja yang jauh lebih transparan, profesional, dan manusiawi bagi semua orang. Melihat bagaimana putrinya mengambil kendali situasi dengan sangat cerdas dan bijaksana, hati Adiatma dipenuhi oleh kebanggaan yang tidak bisa diungkapkan hanya dengan kata-kata saja. Dia selalu tahu bahwa Alina memiliki potensi besar untuk meneruskan tahtanya. Namun melihat pembuktian nyata di lapangan hari ini, benar-benar melebihi semua ekspektasi terbaiknya. Miliarder tua itu melangkah maju lalu menepuk bahu putrinya dengan lembut, memberikan restu mutlak atas segala keputusan yang telah diambil oleh sang wanita hamil tersebut. Kamu telah membuktikan kelayakanmu sebagai pewaris sejati keluarga kita, anakku. Dan sekarang saatnya kamu pulang untuk memulihkan diri dari hari yang melelahkan. Alina mengangguk setuju, merasakan kelelahan fisik mulai menjalar ke seluruh tubuhnya setelah adrenalin yang memompa jantungnya perlahan-lahan menurun, menyisakan rasa pegal yang sangat nyata. Dia memegangi perut buncitnya dengan penuh kasih sayang, bersyukur karena malaikat kecilnya tetap aman terlindungi dari segala kekacauan brutal yang terjadi sejak pagi hari tadi. Pasukan pengawal berjas hitam segera membentuk formasi pelindung V yang sangat rapat, membuka jalan khusus bagi ayah dan anak itu menuju deretan mobil mewah di luar. Para karyawan dengan sukarela minggir dan menundukkan kepala, memberikan penghormatan tertinggi kepada dua sosok luar biasa yang telah membersihkan lingkungan kerja mereka hari ini. Langkah kaki Alina terasa jauh lebih mantap saat dia berjalan melewati pintu kaca utama, meninggalkan identitas palsunya sebagai staf administrasi biasa yang sering diremehkan. Udara siang yang hangat menyapa wajahnya, menggantikan dinginnya pendingin ruangan, menyadarkan dirinya bahwa babak baru dalam kehidupannya yang penuh tanggung jawab besar telah resmi dimulai. Dia sempat melirik ke arah trotoar tempat Bima dan Siska sebelumnya meratapi nasib. Namun kedua penipu itu rupanya sudah digiring oleh pihak kepolisian ke dalam mobil patroli. Sirene polisi yang menjauh menjadi melodi kemenangan paling indah yang mengiringi kepergian Alina dari tempat yang menyimpan banyak kenangan pahit itu. Saat Alina duduk di kursi kulit mewah mobil Rolls-Royce yang sangat empuk, sang ayah segera memerintahkan sopir pribadi mereka untuk melaju menuju rumah sakit. Kita harus memastikan kondisi kesehatanmu dan bayi,
dalam kandunganmu tidak terganggu oleh tekanan mental serta benturan fisik yang sempat terjadi di lobi tadi pagi sayangku. Kesehatan pewaris masa depan keluarga kita adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi meskipun kamu merasa baik-baik saja setelah pertempuran yang sangat melelahkan tersebut. Alina hanya tersenyum patuh menyandarkan kepalanya yang terasa sedikit pusing ke bahu kokoh sang ayah yang selalu menjadi pelindung terbesarnya selama ini. Selama perjalanan yang tenang membela jalanan ibu kota yang sibuk, pikiran Alina kembali mengembara mengingat manis dan pahitnya pernikahan yang selama ini dia jalani bersama Bima. Betapa butanya dia oleh cinta masa muda hingga rela membuang kemewahan hanya untuk hidup bersama pria manipulatif yang ternyata memiliki hati sangat busuk dan serakah. Pengkhianatan itu memang meninggalkan luka yang sangat dalam di dasar hatinya, namun sekaligus memberikan pelajaran berharga tentang sifat asli manusia yang sering bersembunyi di balik topeng. Kini dia bertekad untuk tidak akan pernah lagi membiarkan kelemahannya dimanfaatkan oleh siapapun yang berniat buruk terhadap keluarga dan bisnisnya. Adhyatma menggenggam tangan putrinya erat menyalurkan kekuatan spiritual yang sangat dibutuhkan oleh seorang ibu muda yang baru saja mengalami badai kehidupan terberat dalam sejarah hidupnya. Jangan pernah meratapi kepergian pria sampah itu anakku, karena semesta sedang bekerja dengan cara yang misterius untuk membuang penyakit ganas sebelum menggerogoti tubuhmu lebih parah. Kelak anakmu akan tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang sejati dan dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menjaganya tanpa ada motif tersembunyi sedikit pun. Aku berjanji akan mendidik cucuku menjadi pemimpin tangguh yang tidak mudah ditipu oleh kepalsuan dunia, seperti yang pernah menimpa ibunya di masa lalu. Mendengar janji tulus dari sang ayah, Alina mengusap perutnya perlahan dan merasakan sebuah tendangan kecil dari dalam rahimnya yang memberikan semangat hidup tak ternilai harganya. Bayi ini akan menjadi lambang kebangkitannya dari keterpurukan, sebuah bukti nyata bahwa wanita yang disakiti bisa bangkit menjadi penguasa tangguh yang ditakuti oleh seluruh musuhnya. Dia tidak akan membiarkan bayang-bayang masa lalu menghantui langkah kakinya menuju masa depan gilang gemilang yang sudah menanti di depan mata dengan segala tantangannya. Kerajaan bisnis yang maha luas kini telah menunggunya untuk dikendalikan dengan tangan besi berbalut sarung sutra yang penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan mutlak. Mobil mewah hitam itu terus melaju dengan kecepatan konstan, membelah kemacetan kota dengan kawalan ketat yang memastikan keamanan maksimal bagi penumpang penting di dalamnya. Sementara itu, di balik jeruji besi dingin markas kepolisian Bima dan Siska baru saja memulai hari pertama dari sisa hidup mereka yang penuh dengan penderitaan. Hukuman atas kesombongan telah dijatuhkan dengan telak, membuktikan bahwa karma selalu menemukan jalannya untuk menghancurkan orang jahat tanpa peduli seberapa tinggi mereka mencoba terbang menyentuh awan. Babak baru telah resmi dibuka dan sang pewaris tahta telah kembali ke singgasananya untuk memimpin dengan kekuatan tak tertandingi di dunia bisnis ini. Cahaya matahari pagi menyusup masuk melalui celah tirai kamar perawatan VIP rumah sakit tempat Alina beristirahat memulihkan kondisi fisiknya setelah kejadian menegangkan kemarin. Dokter spesialis kandungan telah memastikan bahwa bayi di dalam rahimnya berada dalam keadaan sangat sehat tanpa ada tanda trauma sedikit pun akibat kekerasan fisik. Kabar baik tersebut membuat senyuman lega akhirnya menghiasi wajah pucat Alina yang kini bersandar nyaman di atas tumpukan bantal empuk berbahan sutra kualitas terbaik. Sang ayah duduk di sofa sudut ruangan sambil terus memantau pergerakan pasar saham melalui sabak elektronik miliknya dengan ekspresi wajah yang sangat serius hari ini. Alina menyingkap selimut hangatnya lalu meminta asisten pribadi ayahnya untuk membawakan sebuah komputer jinjing agar dia bisa mulai bekerja membersihkan kekacauan di perusahaan. Meskipun sang ayah sempat melarangnya bekerja terlalu keras pada masa pemulihan, namun tekad kuat di mata putrinya membuat miliarder tua itu akhirnya mengalah. Alina harus memastikan bahwa seluruh bukti kejahatan keuangan Bima dan Siska disusun dengan sangat rapi sebelum diserahkan secara resmi kepada pihak Kejaksaan Agung siang ini. Jari lentiknya mulai menari di atas papan ketik menembus server keamanan perusahaan untuk mengunduh semua dokumen rahasia yang telah dia retas sebelumnya dengan mudah. Layar komputer menampilkan ratusan lembar bukti transfer ilegal dan kontrak proyek fiktif yang sengaja dibuat oleh Bima untuk menguras kas perusahaan selama beberapa bulan terakhir.
Setiap angka yang tercantum di sana menceritakan kisah keserakahan luar biasa dari seorang pria yang pernah berjanji untuk memberikan kehidupan sederhana, namun bahagia kepadanya. Alina menatap deretan angka tersebut, tanpa ada lagi rasa sakit hati, melainkan hanya pandangan objektif seorang pemimpin yang sedang mengaudit kerugian finansial kerajaannya. Dia menggabungkan semua data mentah itu menjadi sebuah laporan investigasi yang sangat komprehensif dan tidak memiliki celah hukum sedikit pun bagi para pelakunya kelak. Sementara itu di sudut kota yang lain keluarga besar Siska sedang menghadapi badai kehancuran ekonomi yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya sepanjang sejarah. Perusahaan distribusi milik Paman Siska yang selama ini menjadi mesin pencetak uang utama keluarga mereka tiba-tiba dibekukan oleh otoritas perbankan nasional pagi ini. Seluruh armada truk ekspedisi disita oleh pihak berwajib dan gudang penyimpanan barang disegel rapat menggunakan garis polisi karena terindikasi kuat terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Jeritan panik dan tangisan putus asa terdengar dari kediaman mewah mereka menyadari bahwa kekayaan yang dibangun dengan cara kotor kini telah musnah tak bersisa. Di dalam ruang interogasi kepolisian yang pengap dan berbau tidak sedap, Siska duduk meringkuk di atas kursi besi dengan tubuh yang terus bergetar hebat. Pakaian mewahnya yang kemarin dia pamerkan dengan penuh kesombongan di lobi perusahaan kini terlihat sangat kotor dan kusut menempel di tubuhnya yang berkeringat dingin. Riasan wajah mahalnya telah luntur terbawa air mata ketakutan, membuat wajahnya terlihat sangat pucat dan jauh lebih tua dari usia sebenarnya pada saat ini. Dia terus-menerus membantah semua tuduhan yang diajukan oleh penyidik, meskipun bukti-bukti transfer uang haram telah terpampang sangat jelas di atas meja interogasi. Pintu ruang interogasi terbuka menampilkan sosok pengacara keluarga yang selama ini selalu berhasil menyelamatkannya dari berbagai masalah hukum dengan menggunakan kekuatan uang suap. Siska segera melompat dari kursinya dengan mata berbinar berharap pria bersetelan jas rapi itu membawa surat penangguhan penahanan yang sangat dia nantikan sejak semalam. Namun harapan itu hancur seketika saat sang pengacara menatapnya dengan pandangan dingin dan menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari kasus kejahatan berat ini sekarang juga. Keluarga Siska telah bangkrut total dan tidak ada lagi yang sudi membayar biaya hukum untuk membela wanita arogan yang telah menghancurkan dinasti mereka tersebut. Tidak jauh dari ruangan Siska Bima sedang menjalani proses pemeriksaan silang yang dilakukan oleh 2 orang detektif senior dengan pertanyaan menjebak dan sangat tajam. Mantan manajer yang dulunya sangat dihormati itu, kini terlihat seperti tikus basah yang terpojok di sudut ruangan tanpa memiliki jalan keluar untuk melarikan diri. Dia mencoba mengkambing hitamkan Siska atas semua ide penggelapan dana tersebut berharap bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan dengan menjadi saksi yang mau bekerja sama penuh. Namun pihak kepolisian sudah memegang seluruh rekaman percakapan dan jejak digital yang membuktikan bahwa Bima adalah otak utama dari skema pencurian terencana ini. Di tengah keputusasaan yang mencekik lehernya, Bima teringat kembali pada senyuman tulus Alina saat mereka masih tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran ibu kota. Saat itu mereka mungkin tidak memiliki banyak uang, namun kedamaian dan kasih sayang yang mengelilingi kehidupan pernikahan mereka terasa sangat nyata dan menghangatkan jiwa. Kini karena ambisi buta dan nafsu sesaat untuk meraih kekayaan instan, dia telah membuang mutiara paling berharga yang pernah diberikan semesta ke dalam genggamannya. Air mata penyesalan mulai menetes membasahi pipinya yang kotor. Namun semuanya sudah terlambat karena pintu penjara telah terbuka lebar menyambut kedatangannya untuk waktu lama. Alina menutup layar komputer jinjingnya dengan helaan napas lega setelah memastikan bahwa seluruh berkas laporan kejahatan telah terkirim dengan aman ke meja jaksa penuntut umum. Dia menatap ke arah luar jendela kamar rumah sakit melihat burung-burung kecil yang berterbangan bebas di antara ranting pohon rindang di taman bawah. Rasa sakit dari pengkhianatan masa lalu telah sepenuhnya tergantikan oleh kekuatan baru yang mendidih di dalam nadinya, siap untuk menaklukkan dunia bisnis yang kejam. Ayahnya yang sedari tadi mengamati dalam diam kini melangkah mendekati tempat tidur putrinya dengan membawa segelas air putih hangat untuk menenangkan pikiran sang pewaris. "Kamu telah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa hari ini, anakku sayang, karena berhasil menyusun bukti dengan sangat sistematis tanpa meninggalkan celah sedikit pun. Jaksa penuntut umum baru saja meneleponku
dan memastikan bahwa berkas tersebut sudah cukup kuat untuk menjebloskan mereka berdua ke dalam penjara selama belasan tahun. Tidak akan ada pengadilan yang bertele-tele karena seluruh aliran dana ilegal telah dibekukan dan diakui kebenarannya oleh pihak Bank Pusat siang hari ini. Sekarang saatnya kamu beristirahat sejenak sebelum kita kembali ke markas besar untuk memperkenalkanmu secara resmi sebagai pemimpin baru perusahaan raksasa kita pada esok hari. Terima kasih ayah karena selalu percaya pada kemampuanku dan memberikanku kebebasan untuk menyelesaikan masalah pelik ini dengan cara elegan yang tidak merendahkan martabat keluarga. Aku berjanji tidak akan mengecewakan kepercayaan besar ini dan akan memimpin perusahaan dengan keadilan penuh, agar kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali kelak. Besok aku akan datang ke kantor, bukan sebagai staf administrasi miskin yang mudah diinjak, melainkan sebagai direktur utama yang siap membawa perubahan besar berkelanjutan. Aku akan merombak seluruh jajaran manajemen yang terbukti tidak kompeten dan menggantinya dengan individu cerdas yang memiliki integritas tinggi seperti Rini sang direktur personalia. Keesokan paginya, matahari bersinar sangat cerah ketika konvoi mobil mewah kembali memasuki pelataran parkir utama gedung, pencakar langit yang menjadi pusat kerajaan bisnis tersebut. Namun kali ini kedatangan mereka tidak disambut dengan kepanikan luar biasa, melainkan barisan karyawan yang berdiri rapi, dengan wajah penuh pengharapan dan semangat baru. Alina melangkah turun dari mobil mewahnya mengenakan setelan jas kerja rancangan desainer ternama yang menonjolkan keanggunannya sebagai seorang pemimpin wanita yang sedang hamil muda. Aura kekuasaan memancar kuat dari setiap langkah kakinya, membuat siapapun yang memandangnya secara otomatis menundukkan kepala sebagai tanda hormat yang sangat tulus hari ini. Saat Alina berjalan melintasi lobi marmer yang kemarin menjadi saksi bisu penghinaannya, suasana terasa sangat berbeda dengan energi positif yang mengalir di setiap sudut. Tidak ada lagi bisik-bisik merendahkan atau tatapan meremehkan dari rekan kerja yang dulu sering menjauhinya karena penampilannya yang selalu terlihat sangat sederhana itu. Rini yang kini mengenakan seragam manajerial tingkat, atas menyambut kedatangan Alina dengan senyuman lebar dan sikap hormat yang mencerminkan rasa syukur terdalam di hatinya. Semua orang menyadari bahwa wanita yang berjalan dengan anggun di depan mereka adalah penyelamat yang telah membersihkan lingkungan kerja dari pengaruh buruk para koruptor. Alina berhenti sejenak di tengah lobi menatap wajah puluhan karyawan yang kini memandangnya sebagai sosok pahlawan pembawa keadilan yang sangat ditunggu-tunggu selama ini. Selamat pagi semuanya. Mari kita lupakan kejadian kelam kemarin dan mulai melangkah maju bersama untuk membangun perusahaan ini menjadi tempat kerja yang paling nyaman. Saya janjikan transparansi dalam setiap kebijakan dan penghargaan setimpal bagi siapapun yang bekerja keras dengan jujur tanpa mencoba mencari keuntungan pribadi secara kotor. Pintu ruangan saya akan selalu terbuka bagi siapapun yang ingin melaporkan ketidakadilan karena saya tidak akan menoleransi sedikitpun bentuk penindasan di sini. Gemuruh tepuk tangan yang sangat meriah menggema memecah kesunyian lobi membuktikan bahwa pidato singkat Alina telah berhasil menyentuh hati seluruh staf yang hadir pagi ini. Karyawan yang sebelumnya selalu bekerja dalam tekanan ketakutan kini merasakan kelegaan luar biasa dan motivasi baru untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan perusahaan raksasa. Alina tersenyum lembut menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih atas dukungan tulus yang diberikan oleh para pejuang garis depan bisnis keluarganya yang sangat berharga. Dia kemudian melanjutkan langkahnya menuju lift eksklusif yang dulu sering digunakan oleh Bima untuk memamerkan jabatannya yang didapat dari hasil menjilat atasan kotor. Pintu lift terbuka di lantai paling atas gedung pencakar langit mengantarkan Alina menuju ruangan direktur utama yang telah dipersiapkan khusus untuk menyambut kedatangannya hari ini. Ruangan luas berdinding kaca itu menawarkan pemandangan seluruh penjuru kota metropolitan yang sibuk memberikan kesan dominasi absolut bagi siapapun yang duduk di dalamnya. Meja kerja dari kayu mahoni padat telah tersusun rapi dengan berbagai dokumen penting yang menunggu tanda tangan persetujuan dari pemimpin tertinggi kerajaan bisnis ini sekarang. Alina berjalan perlahan menyusuri ruangan tersebut merasakan beban tanggung jawab yang sangat besar, namun sekaligus menggetarkan jiwa kepemimpinannya yang selama ini tertidur pulas. Dia duduk di kursi kulit kebesarannya menyandarkan punggungnya dengan nyaman, sambil mengelus perutnya yang semakin membesar sebagai pengingat akan tujuan utamanya berjuang saat ini.
Bayi di dalam kandungannya memberikan tendangan kecil seakan-akan menyapa sang ibu yang baru saja memenangkan pertempuran besar melawan pengkhianat yang sangat kejam kemarin. Alina mengambil pena emas yang tergeletak di atas meja, lalu mulai menandatangani dokumen pertama yang merupakan surat perintah pemecatan seluruh staf yang terbukti korup. Sapuan penanya sangat tegas dan tidak ragu sedikitpun menandakan bahwa era kepemimpinan baru yang bersih dan adil telah resmi dimulai pada detik ini. Tepat pada siang harinya berita mengenai penahanan Bima dan Siska, serta penyitaan seluruh aset keluarga mereka, mulai disiarkan di berbagai stasiun televisi berita nasional. Laporan tersebut merinci secara mendalam skema kejahatan kerah putih yang mereka lakukan beserta ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Wajah pucat dan putus asa dari kedua penjahat itu, saat digiring menggunakan rompi tahanan berwarna oranye menjadi tontonan publik yang memberikan kepuasan bagi banyak pihak. Masyarakat luas memuji ketegasan manajemen baru perusahaan yang berani menindak tegas oknum petinggi yang terbukti merugikan secara finansial tanpa pandang bulu sama sekali. Tindakan pembersihan yang dilakukan secara cepat dan tanpa ampun oleh Alina terbukti memberikan dampak positif yang sangat signifikan bagi nilai saham perusahaan di bursa. Para investor yang sebelumnya sempat merasa ragu dengan stabilitas manajemen kini berbondong-bondong menanamkan modal mereka melihat ketegasan luar biasa dari direktur utama baru. Kepercayaan publik kembali pulih 100% memastikan kelancaran berbagai mega proyek yang sempat tertunda akibat ulah kotor Bima dan sindikat rahasianya pada masa kepemimpinan lama. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan posisi Alina sebagai wanita bisnis paling berpengaruh yang ditakuti sekaligus sangat dihormati oleh seluruh pesaingnya di industri perdagangan bebas. Menjelang malam, Alina berdiri di dekat jendela kaca ruangannya memandang gemerlap lampu kota yang mulai menyala satu persatu mengusir kegelapan yang menyelimuti langit. Bayangan penderitaan masa lalu telah sepenuhnya memudar tergantikan oleh kepastian masa depan yang sangat cerah bagi dirinya dan bayi yang akan segera lahir kelak. Keadilan memang terkadang datang terlambat, namun ketika dia tiba pukulannya akan sangat mematikan bagi siapapun yang berani merusak tatanan kebenaran di muka bumi. Alina tersenyum penuh kemenangan menyadari bahwa dia telah berhasil mengubah tragedi pengkhianatan paling menyakitkan menjadi batu loncatan menuju puncak kejayaan yang sesungguhnya hari ini. Langkah terakhir dari pembersihan besar-besaran ini adalah meresmikan program kesejahteraan baru bagi seluruh karyawan sebagai bentuk kompensasi atas masa-masa sulit sebelumnya. Alina telah memerintahkan Rini untuk menyusun skema asuransi kesehatan menyeluruh dan fasilitas penitipan anak gratis di dalam gedung bagi para ibu pekerja yang tangguh. Inisiatif kemanusiaan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga membangun kesetiaan mutlak dari para pekerja yang kini memandang perusahaan sebagai rumah kedua mereka seutuhnya. Kemenangan ini bukanlah semata-mata tentang menghancurkan musuh, melainkan tentang bagaimana membangun kembali puing-puing kehancuran menjadi sebuah istana megah yang penuh kedamaian sejati. 6 bulan telah berlalu sejak badai pengkhianatan yang mengguncang lobi perusahaan pencakar langit itu berhasil diatasi dengan sangat sempurna oleh pewaris tunggal keluarga konglomerat. Musim berganti membawa angin segar kehidupan baru bagi Alina, yang kini sedang menatap lembut bayi laki-laki mungil di dalam pelukannya yang sangat hangat. Tangisan pertama bayi tersebut di ruang bersalin rumah sakit paling elit di ibu kota menjadi melodi paling indah yang pernah menghiasi telinga sang ibu. Kehadiran malaikat kecil ini seakan menghapus seluruh sisa rasa sakit dan penderitaan kelam yang sempat menorehkan luka sangat dalam di masa lalu yang menyedihkan. Adhyatma sang miliarder tua yang ditakuti di seluruh dunia bisnis internasional tidak bisa menyembunyikan air mata kebahagiaan saat menggendong cucu pertamanya dengan sangat hati-hati. Pria berwibawa yang biasanya selalu tampil garang dan dingin, di hadapan para pesaing bisnisnya itu kini tersenyum lebar, menunjukkan sisi kelembutan seorang kakek sejati. Dia membelai pipi kemerahan bayi mungil tersebut sambil mengucapkan janji suci untuk selalu melindungi nyawa dan masa depan penerus takhta kerajaannya dari segala macam bahaya. Ruang perawatan kelas atas itu dipenuhi oleh bunga mawar putih dan kehangatan cinta keluarga yang akhirnya kembali utuh setelah sekian lama terpecah belah. Proses pemulihan fisik Alina berjalan sangat cepat berkat perawatan medis terbaik dan dukungan emosional tanpa henti dari orang-orang terkasih di sekelilingnya setiap hari.
Dia tidak lagi terlihat seperti staf administrasi sederhana yang rapuh, melainkan telah bermetamorfosis menjadi seorang wanita dewasa yang memancarkan aura kekuasaan serta kebijaksanaan mendalam. Pengalaman pahit dikhianati oleh pria masa lalunya justru membentuk mental baja di dalam dirinya yang kini siap menghadapi segala tantangan paling berat di dunia. Kebahagiaan sejatinya kini berpusat pada pertumbuhan putra tercintanya dan kejayaan kerajaan bisnis keluarga yang harus terus dia pertahankan dengan seluruh kemampuan dan kecerdasannya. Setelah cuti melahirkan yang singkat, Alina kembali melangkah memasuki gedung pencakar langit utama dengan langkah kaki yang jauh lebih mantap dan penuh rasa percaya diri. Ratusan karyawan menyambut kedatangan sang direktur utama dengan penghormatan tulus yang tidak lagi didasari oleh ketakutan, melainkan rasa kagum atas kepemimpinannya yang sangat adil. Lingkungan kerja yang dulunya dipenuhi oleh aura persaingan beracun dan penindasan kini telah berubah total menjadi tempat yang menjunjung tinggi nilai integritas serta kolaborasi bersama. Setiap kebijakan baru yang diterapkan Alina selalu memprioritaskan kesejahteraan pekerja, membuktikan bahwa ketegasan seorang pemimpin juga bisa diiringi dengan empati yang sangat tinggi. Di bawah kepemimpinan Rini, Departemen Personalia berhasil merombak seluruh sistem evaluasi kinerja yang sebelumnya sering dimanipulasi oleh oknum-oknum kotor demi kepentingan pribadi mereka. Wanita parubaya yang dulu hampir kehilangan pekerjaannya karena membela kebenaran itu kini menjadi tangan kanan paling terpercaya bagi Alina dalam mengelola sumber daya manusia. Fasilitas penitipan anak dan pusat kesehatan gratis yang dibangun di lantai dasar gedung telah beroperasi penuh, memberikan ketenangan batin bagi para karyawan yang memiliki keluarga. Loyalitas pekerja terhadap perusahaan melonjak drastis, menciptakan sebuah benteng pertahanan yang sangat kokoh dari ancaman pesaing bisnis yang ingin mencoba menjatuhkan mereka. Laba bersih perusahaan mengalami peningkatan tajam hingga menyentuh angka rekor tertinggi sepanjang sejarah berdirinya konglomerasi raksasa milik keluarga Adiatma yang sangat legendaris di pasar saham. Keputusan strategis Alina untuk memotong semua jalur distribusi kotor dan menggantinya dengan mitra kerja yang bersih terbukti memberikan dampak finansial yang luar biasa positif. Para investor asing terus berdatangan menawarkan kerjasama bernilai triliunan rupiah karena mereka sangat percaya pada transparansi dan ketegasan manajemen baru yang memegang kendali penuh. Keberhasilan gemilang ini secara otomatis membungkam mulut para kritikus tua yang sebelumnya meragukan kemampuan seorang wanita muda dalam memimpin kerajaan bisnis yang maha luas. Sementara itu, nasib yang sangat bertolak belakang sedang dialami oleh Bima di balik jeruji besi rumah tahanan negara yang memiliki keamanan tingkat paling maksimal. Proses persidangan kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkannya berjalan dengan sangat cepat tanpa ada satupun pengacara hebat yang bersedia memberikan pembelaan hukum. Hakim ketua menjatuhkan vonis 20 tahun kurungan penjara beserta denda miliaran rupiah yang menyita habis seluruh sisa harta kekayaan haram hasil tipu dayanya. Ketukan palu sidang tersebut menjadi lonceng kematian bagi ambisi serakah pria pengecut yang dulu berani menampar tangan keadilan demi memuaskan nafsu, sesaatnya yang sangat menjijikan. Kehidupan Bima di dalam sel tahanan yang sempit dan pengap sangatlah menyiksa fisik maupun batinnya yang dulu selalu terbiasa dengan fasilitas apartemen super mewah. Pakaian mahal dan parfum dari luar negeri yang selalu menjadi kebanggaannya kini tergantikan oleh seragam narapidana berwarna oranye kusam yang berbau keringat sangat menyengat. Setiap malam dia tidak bisa tidur nyenyak karena dihantui oleh bayangan senyuman tulus mantan istrinya yang telah dia hancurkan demi wanita ular manipulatif tersebut. Rasa penyesalan yang sangat dalam terus menggerogoti kewarasannya secara perlahan-lahan menyadari bahwa dia sendirilah yang telah membuang tiket emas menuju kebahagiaan sejati selamanya. Terkadang Bima menatap nanar ke arah jeruji besi jendelanya melihat burung-burung kebebasan yang berterbangan di langit biru sambil meratapi nasib buruknya saat ini. Berita tentang kesuksesan besar Alina sebagai direktur utama selalu disiarkan di televisi ruang rekreasi penjara, menjadi siksaan mental yang jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Dia melihat wanita yang dulu selalu merawatnya dengan penuh cinta kini berdiri di puncak dunia didampingi oleh putra tampan yang seharusnya menjadi darah dagingnya. Tangisan tertahannya di sudut sel gelap tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang telah berlalu atau menghapus dosa pengkhianatan fatal yang sangat memalukan itu. Di sisi lain jeruji besi nasib,
Siska jauh lebih tragis dan mengenaskan setelah seluruh aset berharga keluarganya disita oleh pihak pengadilan negeri ibu kota. Pamannya yang selama ini menjadi tameng pelindung utama juga divonis penjara seumur hidup karena terbukti mendalangi berbagai sindikat kejahatan kerah putih berskala sangat besar. Siska yang sebelumnya selalu angkuh dan merasa memiliki dunia kini hanyalah seorang narapidana biasa yang kehilangan segala pesona kecantikan serta kekuasaan palsu miliknya itu. Proses persidangannya menjadi tontonan publik yang sangat mempermalukan harga diri keluarganya hingga tidak ada satupun kerabat yang sudi menjenguknya di penjara yang dingin. Sel tahanan wanita yang dihuni Siska dipenuhi oleh para pelaku kriminal keras yang sama sekali tidak peduli dengan latar belakang sosialnya di masa lalu. Sikap arogannya yang masih sering muncul secara tidak sadar justru memicu kemarahan narapidana lain, sehingga dia seringkali menjadi bulan-bulanan kekerasan di dalam blok. Wajahnya yang dulu selalu dirawat menggunakan produk kecantikan miliaran rupiah kini dipenuhi memar biru dan goresan luka yang merusak penampilannya secara permanen tanpa ampun. Siska menghabiskan hari-harinya dengan membersihkan toilet kotor penjara, sebuah hukuman ironis bagi wanita yang dulu menganggap staf kebersihan sebagai debu jalanan menjijikan. Rasa benci Siska terhadap Bima semakin membesar setiap harinya, karena dia selalu menyalahkan pria pengecut itu atas seluruh kehancuran total yang menimpa dinasti keluarganya. Dalam pikiran sempitnya, jika saja Bima tidak berbohong mengenai identitas asli istrinya yang merupakan putri konglomerat, maka dia tidak akan pernah berani mencari masalah. Mereka berdua akhirnya membusuk di tempat yang sama namun di blok yang berbeda, meratapi keserakahan luar biasa yang telah membutakan akal sehat manusia beradab. Kesombongan yang dulu membalut tubuh Siska bagaikan mahkota emas kini telah berubah menjadi belenggu besi panas yang akan terus membakar jiwanya hingga akhir hayat. Kembali ke ruang kerja Direktur Utama yang megah, Alina berdiri menatap pemandangan senja yang mulai mewarnai langit metropolitan dengan semburat jingga keemasan memukau. Cangkir teh melati hangat berada di genggamannya, menyebarkan aroma menenangkan yang membantu merilekskan pikiran setelah seharian penuh menghadapi berbagai rapat penting dengan Dewan Direksi. Tidak ada lagi rasa dendam yang tersisa di sudut hatinya, karena keadilan telah ditegakkan dengan sangat sempurna oleh semesta yang selalu memihak pada kebenaran. Masa lalu yang kelam telah berhasil dia kubur dalam-dalam, menjadikannya sebagai fondasi terkuat untuk membangun masa depan gilang gemilang bersama putra semata wayangnya. Suara ketukan pintu yang sangat lembut memecah lamunan Alina sebelum sosok sang ayah melangkah masuk dengan senyuman kebanggaan yang tidak pernah luntur sedikit pun. Miliarder tua itu kini telah menyerahkan sebagian besar tanggung jawab operasional kepada putri jeniusnya dan lebih memilih menghabiskan waktu luang bermain bersama cucu kesayangannya. Adjatma berjalan mendekati jendela kaca raksasa lalu berdiri berdampingan dengan Alina menatap cakrawala luas yang melambangkan kekuasaan tak terbatas dari kerajaan bisnis keluarga mereka. Ayah sangat bangga padamu anakku, karena kamu membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kemarahan buta, melainkan dari kecerdasan dan ketahanan mental luar biasa. Alina tersenyum membalas tatapan hangat sang ayah, merasakan kedamaian batin yang belum pernah dia alami sejak memutuskan untuk menyembunyikan identitas aslinya bertahun-tahun silam. Semua pencapaian besar ini tidak akan pernah terwujud tanpa dukungan penuh dari ayah yang selalu hadir tepat waktu untuk menyelamatkanku dari jurang keputusasaan tergelap. Aku belajar bahwa kebaikan hati dan kesabaran tidak selalu dihargai oleh manusia tamak, sehingga kita harus memiliki kekuatan mutlak untuk melindungi diri sendiri sekarang. Kerajaan bisnis yang ayah bangun dengan darah dan keringat ini akan terus aku jaga kehormatannya agar bisa diwariskan kepada generasi penerus kita kelak. Kisah hidup Alina menjadi legenda yang terus diceritakan di seluruh penjuru kota, menginspirasi banyak wanita muda untuk berani berdiri tegak melawan berbagai ketidakadilan sosial. Dia membuktikan bahwa seorang korban pengkhianatan tidak harus berakhir menyedihkan dan meratapi nasib, namun bisa bangkit menjadi sosok paling berkuasa yang menghancurkan para penindas. Hukuman setimpal yang diterima oleh Bima dan Siska memberikan pesan moral yang sangat kuat bahwa kejahatan manipulatif pada akhirnya akan selalu menghancurkan pelakunya sendiri. Uang haram dan kekuasaan palsu yang dibangun di atas penderitaan orang lain hanyalah ilusi semu yang akan runtuh seketika saat dihadapkan pada kebenaran.
Budaya perusahaan yang baru sangat menjunjung tinggi nilai keberagaman dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap karyawan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka. Alina secara khusus mendirikan Yayasan Amal Raksasa yang fokus memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh pelosok ibu kota. Bantuan kemanusiaan ini merupakan bentuk rasa syukurnya atas kesempatan hidup kedua yang sangat berharga setelah melewati masa paling mengerikan saat hamil beberapa waktu lalu. Kebijakan filantropi tersebut membuat citra perusahaan semakin harum di mata publik dan menarik simpati banyak tokoh penting dari berbagai kalangan di masyarakat luas. Suatu sore menjelang akhir pekan, seorang pengasuh profesional membawa bayi laki-laki Alina masuk ke dalam ruangan kerja direktur utama yang sangat luas itu. Suara tawa polos sang bayi segera menggema memecahkan ketegangan sisa rapat terakhir dan menghangatkan hati semua staf eksekutif yang masih berada di dalam ruangan. Alina segera beranjak dari kursi kebesarannya, melepaskan sejenak wibawanya sebagai pemimpin raksasa bisnis untuk memeluk erat harta paling berharga dalam hidupnya tersebut dengan penuh cinta. Kehadiran malaikat kecil ini selalu berhasil mengembalikan energinya yang terkuras setelah seharian penuh bertarung di medan perang bisnis internasional yang sangat kejam hari ini. Dia menatap mata bundar putranya yang bersinar sangat terang, memancarkan harapan baru dan janji masa depan yang jauh lebih baik daripada masa lalunya kelak. Kamu akan tumbuh menjadi pria yang tangguh, bijaksana dan penuh kasih sayang, tidak seperti bayangan masa lalu yang kelam dan sangat memalukan tersebut, sayangku. Ibu akan memastikan bahwa dunia yang kamu tempati ini adalah tempat yang jauh lebih adil, di mana kebaikan selalu mendapatkan tempat tertinggi di atas segalanya. Kerajaan ini akan menjadi milikmu pada saatnya nanti, dan kamu harus memimpinnya dengan penuh tanggung jawab serta hati nurani yang sangat bersih tanpa noda. Tamparan keras yang mendarat di pipi kirinya beberapa bulan yang lalu kini tidak lebih dari sekadar pengingat kecil tentang kerasnya realitas kehidupan manusia bumi. Kejadian memalukan di lobi gedung pencakar langit itu ternyata merupakan berkah tersembunyi yang diturunkan oleh semesta untuk membangunkannya dari mimpi buruk panjang penuh kepalsuan. Jika hal mengerikan itu tidak pernah terjadi, mungkin dia masih hidup dalam kebohongan manipulatif bersama pria pengecut yang hanya memanfaatkannya demi meraih kesuksesan finansial palsu. Kini dia berdiri tegak di puncak dunia tanpa sedikit pun rasa takut, menyadari bahwa dirinya memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah takdir sepenuhnya. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, menyisakan rona kemerahan yang sangat indah saat Alina bersiap untuk pulang ke rumah mewahnya bersama putra dan ayahnya. Dia merapikan meja kerjanya, memastikan semua dokumen penting telah terkunci rapat di dalam brankas baja, sebelum mematikan lampu ruangan utama yang sangat megah itu. Langkah kakinya menyusuri koridor eksekutif diiringi oleh sapaan hormat dari beberapa karyawan yang sedang menyelesaikan tugas akhir mereka sebelum akhir pekan tiba, menyapa dengan hangat. Senyumannya kini terasa jauh lebih tulus dan lepas, tidak lagi menyimpan beban berat rahasia identitas atau kesedihan akibat pengkhianatan tragis di masa lalu. Di kejauhan bunyi sirine mobil polisi terdengar samar, memecah kesunyian malam, mengingatkan semua orang bahwa aparat penegak hukum tidak pernah tidur menjaga keamanan kota. Bima dan Siska pasti sedang meringkuk kedinginan di dalam sel penjara mereka yang suram merenungi kebodohan luar biasa yang telah menghancurkan seluruh kehidupan cemerlangnya. Masa keemasan para penjahat kerah putih itu telah berakhir selamanya, tergantikan oleh era kepemimpinan baru yang menjunjung tinggi nilai keadilan sosial dan kebenaran mutlak. Kemenangan Alina adalah bukti nyata bahwa keangkuhan manusia, sekuat apapun, pasti akan runtuh ketika dihadapkan pada kekuatan tekad suci seorang ibu tangguh. Pintu lift eksklusif tertutup dengan perlahan, membawa sang direktur utama beserta bayi kecilnya turun menuju pelataran parkir bawah tanah yang telah dijaga dengan sangat ketat. Konvoi mobil anti peluru berwarna hitam mengkilap sudah bersiap dalam formasi sempurna untuk mengawal kepulangan pewaris takhta kerajaan bisnis tersebut dengan standar keamanan paling maksimal. Saat mobil Rolls-Royce mewah itu melaju menembus gemerlap malam kota metropolitan, Alina menyandarkan kepalanya dengan perasaan sangat damai dan ketenangan batin tiada tara. Badai besar telah berlalu, dan kini saatnya dia menikmati indahnya pelangi kehidupan bersama orang yang benar-benar mencintainya dengan tulus tanpa syarat.
Kisah ini mengajarkan kita semua bahwa meremehkan seseorang berdasarkan penampilan luarnya saja adalah kesalahan paling fatal yang bisa menghancurkan masa depan kita seketika itu. Kesederhanaan terkadang menjadi jubah terbaik untuk menyembunyikan kekuatan luar biasa yang sedang tertidur menunggu waktu yang tepat untuk bangkit dan mengguncangkan seluruh isi dunia. Keadilan tidak pernah memandang bulu dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk menghukum para pendosa yang berlindung di balik kekuasaan kotor, hasil kejahatan manipulatif. Pada akhirnya kebaikan hati dan keteguhan prinsip moral akan selalu menjadi pemenang sejati dalam setiap pertempuran kehidupan melawan sisi tergelap dari keserakahan manusia. Kerajaan bisnis keluarga Adiatma kini berdiri jauh lebih kokoh dari sebelumnya, siap mengukir sejarah baru di bawah kepemimpinan gemilang dari sang ratu yang bijaksana. Alina telah membuktikan bahwa seorang ibu yang berjuang demi anaknya memiliki kekuatan gaib yang sanggup meruntuhkan gunung kesombongan tertinggi sekalipun tanpa belas kasihan sedikit pun. Malam berganti memeluk kota dalam keheningan yang damai, sementara di balik jeruji besi para penjahat menangis, meratapi dosa yang tidak akan pernah bisa terhapuskan. Kehidupan terus berjalan, dan cahaya kebenaran akan selalu menyinari langkah kaki mereka yang berani berdiri melawan badai ketidakadilan dengan kepala tegak penuh kehormatan.